sadar nggak sih hidup lu tuh semuanya agak aneh gitu? Iya bang. Iya kan ya? Sadar bang. Lahir di Binjai. Lahir di Binjai. Bapak Cina. Bapak Cina. Ibu Jawa. Mama Jawa. Nggak ada medan-medannya. Nggak ada. Nggak ada betul. Melayu. Nama Paris Fernandes. Betul. Tapi nyalinya Medan banget loh. Ngalinya Medan banget. Iya. Terus agamanya Islam. Agamaku Islam bang. Iya ya. No, coba aneh banget kan? Iya. Orang tua dua-duanya Muslim. Gini, bapak aku dulu sama mama aku mualaf. Dua-duanya mualaf. Halo, assalamualaikum sahabat Yuk Ngaji kamu sekalian. Akhirnya kita punya podcast baru nih, Main Yuk. Dan seperti yang teman-teman lihat, kita punya bintang tamu yang Ada dua sebenarnya. Apa? Di sebelah kiri ada seorang apa? Kanan. Oh iya, kanan ini ya, kanan pemirsa ya. Kanan Anto. Oh, kananku. Oh, iya benar Dia juga udah ya. gugup nih ya. Iya, Kiri ngeri pemirsa, aku udah dekat orang. makanya. Antum nggak lihat aku di pinggir-pinggir Kenapa? supaya jangkauannya nggak sampai. Oh. Ini Sampai kok bang. sampai Dikejar. ngeri ya. Ke ujung dikejar. Iya, jangan Dan sebelah sini juga ada loh, petarung berpengalaman. Oh, pengalaman. Iya. Sudah ditonton halayak ramai, dia bertinju gitu. Ya. Bisa fokusnya ke dia aja gak udah. Tamunya kan beliau nih. Loh, kami tuh pengen ngadu galian. Oke, Bang Paris Fernandes. Bang. Amazing. Sebentar. Lu Paris apanya Paris Hilton? Nggak semua orang nama Paris tuh harus Iya. ada Paris. Atau lu lahir di Paris mananya? Awang nggak tahu bang. Paris Hilton siapa kami bang? Gak tahu. Nggak tahu. Anaknya Trump gak tahu. Maksudnya Trump, wah, ini cinta mana? Beda orang. Nggak semua bule kalau kaya saudaraan. Iya. Pasti ada. Bedanya juga ada sama. Maksudnya nggak ada hubungan lah. Sama Gak ada Paris hubungan. Hilton. Tapi kok ini kan salam dari Binjai. Iya. Dari Binjai namanya Paris. Sebenarnya Paris ini ada apa ya? Kepanjangannya. Bukan ada kepanjangan, ada story-nya lah. Bapak yang ngasih nama. Oh, Bapak. Boleh diceritain? boleh dong. Ini justru yang pengen kita tahu. Oh iya. Kan nama podcast dia ya. Kenapa mau cerita harus izin? Udah langsung aja cerita. Ya kan? Macam-macam lu Izin dulu tinju. bang. Oh iya. Izin. Maaf bang. Nanti Silakan. awak salah ngomong kan? Bener. Tinju aja bang, tinju aja bang. Memang Enggak. Silakan. Dia minta izin tapi kayak ngancem ya rasanya. Iya. Bener minta izin bang. Iya. Nanti Iya. takut gua, nanti gua lepas. iya. Gimana? Silakan bang. Boleh nggak nih bang? Boleh. Boleh, bang. Boleh. Boleh. Jadi namaku kan Paris Fernandes. Oke. Benar. Paris itu dulu aku lahir itu kan mamaku Jawa, bapakku Cina. Tapi bapakku Chinese. Kok aku nggak ngerti sebentar. Bapaknya Chinese, emaknya Mama Jawa. Jawa. Kok tinggalnya di Binjai? Nah, jadi daerah rumahku tuh Lincun. Lincun itu lingkungan Cina memang. Oh. Lincin dong harusnya. Bukan ditanya-tanya. bukan singkatan. Iya, lincin. Bukan singkatan. Iya sih. Iya sih. Itu bukan singkat. Cuman Lincun lah gitu kan. Iya. Jadi, Oke. singkatnya bapak aku sama mama aku nikah, hamil aku, bapak aku tuh kan jualan buah. Oke. Ya kan, jualan buah. Nah, pada saat aku lahir itu kalau keleton Jawa itu pahing. Iya. Weton. Iya. Iya. Dengan jualan buah tadi, laris sekali nih buahnya yang dijual gitu. Oh, pahing laris. Iya, Paris. Ya Allah. Itu dia. Pahing lah. Sangat Jawa. Itu yang ngasih nama Bapak antum. Bapak, jadi- Tapi kan ibu yang Jawa. Ya karena ya ngomong-ngomong kan udah serumah nih bapak mama sama Oh aku iya, kan. oh iya. Ya ngomong-ngomong lah kayak mana ya, lahirnya pahing, dagangan kita laris, nih anak bawa rezeki gitu. Paris. Nah, Fernandesnya dulu bapakku masih lajang itu pernah kerja di salah satu restoran di Medan. Nama yang punya itu Harry Fernandes. Oh. Nah, orangnya baik, banyak uang, usaha, udah gitu dermawan, terinspirasi. Jadi dia pengen kasih nama Fernandes ini sebenarnya pengen ngikut rezekinya lah. Jadi Paris Fernandes itu harapan bapak aku bisa jadi orang yang bijaksana, berwibawa, sama Luar banyak biasa. duit, gitulah ibaratnya, Oh. sukses gitu. Itulah kisah Paris Fernandes tadi bang. Apa lu mau ngomong apa? Apa? Namanya. Lu mau ngomong? Lo apa kliwon rugi lu? Keleru. Ya. Keliru. Keliru. Kliwon rugi. Iya. Keliru. Akhirnya tapi kan tercapai kan namanya kan sekarang kan. betul. Alhamdulillah. Paris sudah paling laris loh sekarang loh. Iya, Bener. betul. Kalau fighting orang Paris. ingatnya beliau Apa pasti. Combat Sports. Combat Sports Indonesia itu pasti mikirnya Paris. Tapi terus terang loh, ketika aku pertama kali ngeliat Paris, salam dari Binjai, aku tuh nggak kepikir. Iya. Jadi sadar nggak sih hidup lu tuh semuanya agak aneh gitu?
Iya bang. Iya kan ya? Sadar bang. Lahir di Binjai. Bapak Cina. Ibu Jawa. Mama Jawa. Nggak ada Medan-medannya. Nggak ada Melayu. Nama Paris Fernandes. Betul. Tapi nyalinya Medan banget loh. Ngalinya Medan banget. Iya. Terus agamanya Islam. Agamaku Islam bang. Iya ya. No, coba aneh banget kan? Iya. Orang tua dua-duanya Muslim. Gini, bapak aku dulu sama mama aku mualaf. Dua-duanya mualaf. Enggak. Bapak aku nikah sama mama aku jadi mualaf. Gitu. Tunggu. Oke. Yang Chinese tadi? Bapaknya. Bapaknya ya? Iya. Bener. Mama cewek. Oh, Ya mama cowok. Lu kan suku. Iya, maksudnya iya gitu. Udah mulai enak ya? Lucu ya. Udah mulai masa ya bang. Dia sebenarnya combat spot atau stand up loh. Iya lucu ya bang. Iya, sebenarnya aku agak-agak gokil juga orangnya bang. Oke. Iya. Gokil Maksudnya juga. enggak yang kan enggak semua orang petinju itu dia harus dari mana? Udah cocok pula dia gitu. Gitu enggak. Saya agak gokil. Aku suka stand up comedy, suka Kita terintimidasi sama dia kalau gitu kan. Padahal umur jauh banget tuh gitu. jauh bang. Ngelawak suka aku bang. Iya. Lu kayak anak SMP loh kelihatannya looks-nya anak SMP. Masih muda. Iya, memang masih muda aku bang. Masih muda. Tahun 2001 kan. Mudah banget. Enggak, ini menarik hidupnya. Mudah banget. Paris Fernandes, bapaknya mualaf, ibunya Jawa. 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 Akhirnya agamanya Islam. Iya. Berapa banyak orang yang nyangka lu agama Islam? Nah, itu dia. Enggak banyak kan? Enggak banyak bang. Tapi aku selalu sepilin di caption kadang-kadang ya alhamdulillah, bismillah gitu supaya orang-orang juga tahu lu abang Islam gitu. Karena muka aku kayaknya enggak Islam gitu. Iya. Iya bener Iya kan? enggak. Betul. Tapi aku Islam. Ya, muka lu sebenarnya kayak debt collector sebenarnya. Buset. Spesifik ya. Spesifik yang Iya. profesi banget nih. Iya. Aduh. Spesifik profesi banget. Dulu memang sempat menjadi kolektor juga sih aku kerja. Oh, Iya. sempat mau. Tempat. Itu di Medan. Iya. Cuman karena ya nggak usah jadi debt collector lah gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya Paris Fernandes itu kalau dilihat dari orang Medan itu sebenarnya halus loh sebenarnya dibanding orang-orang Medan yang lain. Apanya ngomongnya? Apa ini alusnya apa maksudnya? Sikapnya tuh halus. Oh sikapnya. Iya nggak sih? Misalnya. Salam dari Binjai. Baru Biasanya pukul. dia marah-marah dulu. Ini salam dulu nih. Iya. Iya sih. Ya prinsipku kalau memukulin orang ya sopan dulu lah. Sopan dulu. Oh, bisa gitu. Iya kan? Iya. Iya ada. Ya kan Jawa bang. Jawanya. Jadi kalau berantem tinju kan pukul-pukulan. Iya. Ya sebelum kita pukulan kita sopan-sopan dulu lah. Iya. Nah di atas ring kita bauran teman-teman. Iya, bener. Setelah itu baru sopan lagi. Sopan lagi. Gitu. Terus Mama lihat sekarang gimana Mama? Seneng nggak Mama? Senang sih. Senang. Alhamdulillah senang kali. Akhirnya terbukti ya, Bapak ngasih nama Fernandes akhirnya kaya, ya kan? Alhamdulillah. Baik dan kaya. Ya baik itu kan relatif ya orang yang nilai Iya. ya. Tapi alhamdulillah lah udah bisa seneng lah hidupnya. Udah bisa makan daging sebelum nunggu Idul Adha Wak, sekarang. Oh. Dia ngomong kaya tapi segen. Iya. Tapi alhamdulillah lah. Senang lah hidupnya. Gak jadi kaya. Iya. Tapi dari dulu orang tua udah setuju bertinju gitu udah. Awalnya mama nggak setuju bang. Nah, Cuman aku bilang sama mak kayak aku percaya kok mak dari tinju ini bisa makan gitu aja dulu. Iya. Pertama. anak keberapa Paris? Anak satu-satunya aku bang. Oh, tunggal. Gila, anak khawatir tunggal. banget lah pasti. Iya. Salah satunya Heeh. dipukul-pukul. Satu-satunya. Pertama kali ketinju tuh gimana sih? Ketinju. Nggak, pertama kali bisa mulai bertinju. Oh masuk ke dunia tinju. Pertama kali aku ikut tinju itu ya aku sebenarnya dulu Lihat pohon pisang. Bukan. Oh, bukan. Iya, Jadi iya. aku mikirnya gini, bapak aku tuh makin tua, mama aku juga makin tua. Udah Heeh. gitu aku pengennya Ngurus mereka. iya bukan ngurus, Heeh. jatuhnya lebih kayak siapa lagi aku anak satu-satunya kalau nggak aku yang cari makan ke depannya gitu. Oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab kan. Terus kenapa ikut tinju? Karena rasaku tinju ini adalah olahraga yang tidak banyak gitu orang yang Iya, minat. Benar. Apalagi di Binjai. Oh. Karena di itu Binjai nggak banyak petinju bang. Iya. Ada cuman ya nggak banyak. Kayak mana ya bilangnya? ya, Iya, yang banyak banyak juga. sepak bola lah. Iya. Nggak populer ya. Iya, Iya. jadi kayak oke aku ikut mungkin bisa jadi salah satu yang berpotensi gitu. Iya. Yang penting fokus. Ya. Pengennya jadi polisi sama tentara. Oh. Udah gitu pengen jadi sama PNS. kayak dia dong. Iya. Dia Iya. juga pengen jadi tentara. Iya, cuma aku buta warna. Kalau aku kan pendek nggak jadi tentara bang. Oh, enggak pengen. Oh, nggak boleh. Pendek aku. Oh, Bang. ya harus pendek. 160 ya. 165, awak 164. Beda 1 Ah. senti aja kan. Serius? Iya Cuma beda 1 senti doang nggak diterima. Enggak, belum ngetes. Oh, Udah belum pesimis ngetes. bang kayak alah udahlah kerja aja gitu. Oh. Akhirnya karena tanggung jawab, akhirnya ya udah ketinju aja. Ikut tinju, Mm-mm. percaya bisa jadi itulah atlet berprestasi bisa jadi PNS gitu. Mm-mm. Rupanya udah agak 2 tahun latihan tinju kok rupanya tinggi badan nggak
cukup gitu kan. Tinju pun tinggi badan nggak cukup. Enggak, mau jadi tentara tadi, mau ngelamar tadi. Iya. Latihannya lewat tinju. Iya, prestasi mentalnya kan kebentuk lewat tinju, tapi sadar juga kayaknya kalau mau jadi angkatan atau jadi PNS nih harus perlu uang juga nih. Pegangan lah setidaknya untuk uang ini, uang itu, ujian. Benar. Duh, nggak bisa nih. Nah, setelah 2 minggu aku habis bertanding, udahlah kerja aja. Kerja jadi apa? Salah satu minimarket. Oh iya, ada fotonya. Bener. Iya. Ada fotonya. Kasir, Bang. Kasir. Pramuniaga lah namanya. Pramuniaga. Iya, boleh dibilang itu enggak apa? Boleh. Sebut selamat datang Minimaret, selamat belanja. Oh, dari situ salam dari Binjai. Belum. Nawarin pulsa dulu Tapi biasa. seenggaknya udah belajar gini kan jadi dari situ kan. Iya. Datang. Itu aku kerja karena nggak bisa jadi angkatan, aku kerja. Jadi mama aku tuh pada saat itu kan WNA. WNA apa? WNI lah. TKI. Oh ya Allah. TKI ke WNA. Hidupnya aneh banget ya. Oh, ibunya kerja negara Di mana? TKI Di Hong Kong. Malaysia. Oh, Malaysia. Terus karena aku udah lama aku nggak jadi tinju lagi, aku bilang mama pulang aja jadi TKI. Aku yang kerja biar mama bisa di rumah. Aku kerja tuh. Gaji per bulan lebih pasti pikirku kan. Pasti aja lah nih. Kerja jalan setahun 2 tahun. Berarti lu nggak kuliah? Enggak, Bang. Gak ada uang, Bang. Iya. Bisa makan aja syukur dulu kan. Benar. Oke, udah kerja di situ. Nah, kerja di situ terus aku bilang, "Udah, Mak, enggak usah kerja. Aku aja yang kerja." Udah mulai lah tuh kerja. Jalan 2 tahun, aku mikir kayak aduh. Kayak mana biar bisa berubah nasib keluarga nih ya gitu. Mikir, Bang. Pikiran laki-laki banget sih tuh. Jadi pas jadi kasir itu kan? Iya. Jadi kasir ini. Sebenarnya ini kalau di throwback jauh aku mikir biar bisa ngerubah nasib keluarga ini, aku dulu kerja di pasar sebelum tinju dan sebelum kasir. Ngangkat kentang. Kuli. Iya, ngangkat kentang, ngangkat ya cabe, jual cabe, bantu orang lah. Iya. Umur berapa itu? Itu kalau nggak salah umur 14 tahun 15 tahun tuh. Oh. Gila. Itu kelas 2 SMP apa 3 SMP tuh, Bang? Oh, sambil sekolah ya. Sambil sekolah berarti. 14 tahun itu SMP. Iya. Tapi lu udah pergi ke pasar. Iya, Bang. Ngangkatin ini di Binjai. Ngangkatin binjai maksudnya? Ngangkatin di pasar sayur, Binjai. ngangkatin sayur. Iya. Di situ aku mikir, wih. Karena aku mikirnya gini, aku tuh kan salah satu orang yang muda di situ ya. Iya. Terus ada ya bukan mengecilkan tapi kayak duh kalau pengen berubah pesat kayak mana caranya nih ya. Gitu apalagi anak satu-satunya kalau nggak banyak yang dikerjain. Gitu dari situ udah mulai kebentuk mentalnya kalau orang-orang lain anak-anak muda di seusia aku itu masih pada nongkrong, aku udah mikirin kerja. Kayak mana cara nyari uang nih gitu. Tekanan berarti ya. Tekanan. Nah, habis itu udah kerja tadi sama makku udah kerja 2 tahun. Sebelum aku ngonten-ngonten itu aku nikah dulu. Oh, udah nikah. Aku nikah. Lu kan 14 tahun. Lu nikah umur berapa? Itu kan 14 tahun di pasar. Aku lompat-lompat yang ngomongnya. Iya, enggak apa-apa. Kayak 14 tahun itu aku di pasar. Footwork ini. Siap pasar. Kayak foto kayak tinju ya. Iya. Siap pasar aku kan tahu tinju. Iya, tahu tinju, vakum. Masuk ke kerja. Pramuniaga. Kasir. Iya, Pramuniaga. Udah gitu itu di tahun 2020 apa 1920 lah, apa 21 gitu itu aku kerja Indomaret. Sambil aku ya udahlah kayak aku minta izin, Mak, kayak nikah aja lah, Mak, bilang. Kok kesana sih mikirnya maksudnya? Gini ya, aku harus berbuat perubahan dalam hidup ini. Iya. Aku harus menanggung keluargaku. Kawin yuk. Aku harus menanggung keluargaku. Aku tambah bebannya. Ya ini gimana logika berpikir lu? Gimana? Pikiran nikah. Jelasin dulu coba. Kebetulan aku dari sekolah SMA itu udah pacaran. Aku udah pacaran sama istriku yang sekarang. Nah, itulah kami kerja dari sekolah pun udah sebelum Indomaret nih jadinya ya. Itu aku sama dia udah jualan jilbab. Sweet banget sih. Udah satu visi misi kami. Itu pacaran atau hubungan karyawan dan pacaran, Pak. Rekan kerja. Rekan kerja. Kami udah satu visi misi. Sama-sama anak broken home nih kami kan. Satu visi misi. Kayak mana caranya kaya nih? Kayak mana cara sukses nih? Gitu. Tapi bukan maling gitu ya. Kerja gitu kan. Dari situ udah mulai mikir. Ya udah dia belanja jilbab, aku belanja, kami pasarin sama-sama. Tamat. Itu aku udah kenal tinju ya. Tamat dia kerja, akhirnya aku kerja. Nah, mama aku pulang dari Malaysia. Ini kami kerja nih, kami kerja. Mama aku udah di rumah. Terus aku bilang sama dia,
apapun ceritanya, karena aku anak salah satunya, kalau kita nanti sama, mama itu tanggung jawab aku bilang. Oke. Karena kan anak salah satunya. Laki-laki banget lu serius. Jadi paham kan, Bang? Jantan lu. Jadi paham gitu. Jadi aku bilang sama aku, udah lama daripada kami pacaran ngabisin duit kayaknya. Itu nih pikiran nikah nih. Kayak ngabisin duit makan di luar ya kan. Udah gitu dia ngekos, aku pulang balik. Kan mending satu atap aja nih, Mak. Nah, berkah jadinya nih. Udah mulai masuk nih ya. Udah mulai masuk nih. Formula berkah di sini. Formula berkahnya dan percaya nih sebenarnya. Yakin ya? Yakin. Ternyata ambruk. Enggak. Ntar dulu baru mau nikah. Belum. Aku jadi lupa, Bang. Iya. Lu harus nikah akhirnya. Mama aku ada tabungan lah itu lembu. Sapi. Jadi aku bilang, "Mak, udahlah kami nikah aja," aku bilang. Ini umurku masih 20 tahun nih, Bang. Iya. 20 tahun. Udah aku nikah aja lah, Mak, aku bilang. Betulnya, Bang, kata mama aku. Ya udah enggak apa-apa, kata dia, kalau memang itu pilihanmu. Kata dia kan. Ya udahlah, kami jual lembu itu kalau enggak salah lembu 15 juta. Jadi kami 15 juta nikah itu, sekalian uang cincin, sekalian nikah, sekalian semuanya. Kecil-kecilan. Nah, dipikir tetangga itu aku nikah itu hamil luar nikah. Iya, pasti. Aku baru mau ngomong. Semudah bener. itu. Udah muda. Terus kecil-kecilan kan kesannya kayak sembunyi-sembunyi. Dan cewek lu waktu itu pakai kerudung. Dan ini pakai jilbab. Pasti dibilang nyembunyiin hamil. Betul. Enggak, memang dia udah berjilbab terus. Oke. Dari sekolah. Tapi aku mikirnya gini, ya udah enggak usah pikirin omongan orang lah gitu. Selama aku masih mau kerja, nikah kan bukan wahnya tapi sahnya. Aduh. Iya kan? Petinju apa pendakwah sih? Iya. Ya gitulah, Bang. Iya, paham. Awak bisa dipuji-puji orang ya. Dia biasa kalau dipuji mukul dia. Iya kan? Kamu bisa aja. Lanjut nih ya. Lanjut nih ya. Lanjut. Penting ini. Nah, udah gitu akhirnya nikah. Kami udah beli rumah itu. Udah nyicil rumah. Nyicil. Sebenarnya ya nyicil rumah pada saat itu mampu atau nggak mampu, harusnya ya nggak boleh sebenarnya, karena memang banyak kebutuhan. Tapi kayak aku udah berani aja langsung nyicil. Iya, aku memang dari dulu percaya, Bang, ini salah satu yang apa ya, yang bertawakal banget ya. Iya, aku selalu percaya Allah itu besar gitu dari dulu sebenarnya, yang banyak nggak tahu. Jadi aku percaya aja, asal niatnya bagus untuk keluarga, untuk mama, gitu-gitu, pasti ada aja lah jalannya gitu. Iya. Pasti ada aja gitu. Iya pasti. Emang walaupun nggak tahu nih ke depannya. Nekat tuh agak beda tipis. Aku nekat jatuhnya. Iya, nekat tapi percaya. Karena aku Islam, aku percaya ada Tuhan gitu. Tuhanku ini bisa bantu aku gitu. Nah, dari dulu walaupun aku tuh sholat masih bolong-bolong, Bang. Sholat masih bolong-bolong, puasa masih budi. Namanya ya masih budi itu kalau di buka di luar. Buka diam-diam. Iya. Tapi aku percaya gitu. Mokel. Tapi aku percaya lah gitu, enggak apa-apa, yang penting ada usaha, ikhtiar lah gitu. Pasti ada diiringin doa, minta restu sama keluarga, bini gitu kan. Nah, udah gitu kami udah satu rumah semua. Aku, mamaku, dia, bertiga kami tuh. Aku sambil ngonten. Oh, baru sampai tuh. Mulai lah tuh. Mulai ngonten. Tapi itu belum viral tuh. Aku 2 tahun ngonten baru viral. Berapa banyak pohon tuh hancur 2 tahun tuh? Enggak, 2 tahun itu 2 bulan terakhir mukulin pohon pisang. Sebelumnya 1 bulan mukulin orang. 1 bulan 1 tahun 10 bulan itu konten-konten parodi, Bang. Dulu aku ngefans sama Mak Betty tuh. Oh iya, Mak Betty. Iya. Si Arif. Bang Arif itu kan dari Binjai. Jadi aku pengen, Bang Arif di Binjai rumahnya, dekat rumahku. Pantas sama-sama sipit kalian. Enggak semua. Enggak. Bukan balik. Jegel dari Binjai loh. Oh iya. Enggak sipit kan dia kan. Oh, awalnya komedi. Abang juga sipit loh, Bang. Iya, saya. Emang takut loh. Emang dari Binjai. Abang ini dari Binjai. Dari Binjai dulu. Aku dulu deket ini pohon pisang tadi itu. Nah, iya. Iya. Tapi benar aku dulu dipukulin. Nah, lanjut tadi. Dipukulin sama siapa, Bang? Orang-orang biasa ini, teman-teman Palembang ini ngeliat orang Cina kan udah kayak sansa dia. Dulu aku dipalakin segala macam. Jadi cerita gue hampir sama sih aku kalau ini. Lu dipalakin? Aku dulu jatuhnya nggak dibawa, kalau kan aku Cina ya. Iya. Tapi kan setengah. Kulitnya hitam. Iya, itu. Cina nggak masuk circle Cina, Bang. Jadi nggak dianggap. Tapi di Cina nggak dianggap. Iya. Di pribumi dipalak karena di Cina nih. Iya, gitu dulu. Aku juga kalau dengerin kecilnya gitu juga. Jadi aku punya bola, yang dimainkan cuma bola aku nggak diajak. Iya, sedih banget. Itu seringnya. Dulu masih kecil. Iya. Konten. Nah, oke. Sampai bikin konten mulai lucu. konten parodi dulu. Sampai konten di parodi, sampai ya itu sama pelatih tinjuku yang sekarang.
Bang Azmi namanya. Sama ini kawanku sekarang nih, aku bawa nih, kami konten-konten nih. Rio nih. Dari Binjai juga berarti. Dari Binjai nih. Kawan keperjuangan nih. Nah, tapi kok gak sipit? Hah? Enggak sipit. Ya kan enggak semua orang Binjai sipit, Bang. Donald Trump sipit orang Binjai kayak kan. Bener juga. Bisa jadi loh. Udah mulai masuk nih ya kan. Iya. Sampai pelatih Pelatih. konten sampai diketawain orang ya kan. Iya. Kan ya kayak mana lah Bang, konten tuh kan harus putus surat malu ya kan. Bener. Aku nyamar-nyamar jadi kayak Mak Betty gitu, pakai jilbab, apa. Sampai mama aku juga dulu megangin kamera. Waduh. Iya Mak, udah nggak apa-apa. Iya. Ini jadi duit nanti kita gitu. Iya. Aku memang percaya dulu Bang, Iya. dari video itu aku bisa dapat duit. Oh, iya. Walaupun nggak tahu dari mana duitnya. Iya. Udahlah percaya. Pikiranlah sama kawan gue nih yang sekarang kami bareng lah sekarang di Jakarta ini, si Rio ini kan. Konten pohon pisang. Jadi aku awalnya viral itu kan mukul-mukul dinding sama tiang listrik. Iya. Nah, habis mukul dinding sama tiang listrik, duh sakit lah tanganku yo, gue bilang. Jangan tiang listrik lah, aku bilang. Memang udah ada besi tinju nih ya kan. Iya, cuma nggak tiang listrik juga. Cuma listrik juga. Ya cuman nama Indonesia Bang. Indonesia apa yang aneh pasti viral. Iya benar. Kan? Benar. Cuman, aduh sakit nih, nggak bisa nih ya kan. Yaudah mukul pohon pisang aja Lek katanya. Kebetulan rumah dia tuh kan, ya kan di Binjai itu masih perkampungan lah, masih banyak pohon pisang, kebun. Kita pukulnya pohon pisang, direkam sama dia, muak. Tayangannya banyak Bang. Langsung 5 juta tayangannya Bang. Itu masih kerja tuh Bang. Sampai ada yang minta foto di Indomaret. Seneng kali aku Bang. Asli Bang. Awak kan bersihkan kolong tuh. Bersihkan kolong. Pakai baju Indomaret dia kerja pokoknya. Abangnya mukul pohon pisang ya Bang, yang salam dirinya. Iya Bang, foto Bang. Wih seneng kali aku. Wah aku akan jempol kayak gitu. Udah rasa artis ya. Udah artis banget tuh. Wah kayak wih terkenal nih gitu kan. Udah gitu mulai viral jalan sebulan, masih tetap konten nih sama dia, tapi belum monetis, belum dapat uang dari dia. Tapi udahlah semangat aja konten enggak apa-apa. Itu di mana upload waktu itu? TikTok Bang. Oke. TikTok. Nah, udah gitu sambil kerja nggak tahu ya memang ada jalannya. Aku ketemu kawan Bang Indra Kens. Inilah awal kisahnya emang kan. Udah sering aku bilang sih sebenarnya. Iya. Biar ngerti aja ya. Iya. Jumpa kawan Bang Indra, akhirnya ketemu Bang Indra Kens pada saat itu. Pada saat dia viral Sultan Medan juga. Itulah. Iya. Ngobrol. Ya udah akhirnya dia nyuruh aku resign. Tapi aku nggak berani ninggalkan gaji per bulan lah Bang. Iya benar. Nah baiknya dia pada saat itu, dan menurut aku kenapa aku selalu sebut nama dia, karena mungkin kalau aku nggak jumpa dia kemarin, aku masih bingung juga. Iya, belum jadi. Belum Masih jadi di Indomaret mungkin. Iya, karena aku nggak berani ngelepas gaji Indomaretku itu Bang. Sebulan 3 juta. Dialah orang pertama yang yaudah kau ku gaji, ku ajari, lain konten, uangnya ditabung. Itu baru serius ngonten. Baru. Masuk kantor dia. Gaji per bulan aman, nggak bersihkan awak, nggak bilang selamat datang, nggak ngepel, nggak bongkar barang, ya kan, nggak sip 3 begadang, nggak masuk pagi ya nggak gitu kan, dapat gaji lain konten, diajarin lagi caranya dapat endorsement tuh gini, konten biar rame tuh gini, belajarlah dunia entertainment, diajaklah ke Jakarta. Gitu. Itu berapa lama tuh jaraknya dari join dari mukulin Indra pisang? Enggak, dari join dulu terus ke Jakarta. Ke Jakarta kan pertama kali langsung tuh Bang. Fighting itu. Oh, itu langsung ya? Jadi Oktober kenal dia, Oktober tengah langsung ke Jakarta. Oh, berarti enggak lama. Gitu. Dan umur lu waktu masih 20-an. Itu baru nikah setahun kami Bang. Kami. Iya, aku sama biniku lah. Baru nikah setahun lebih lah. Hampir jalan 2 tahun lah karena anakku udah lahir. Nah, ini dia Bang. Aku percaya rezeki itu Bang. Kenapa? Nah, ini dia. Itu anakku umur sebulan Bang. Anakku umur sebulan itu aku viral Bang. Oh, yang itu. Batang pisang itu? Iya. Lu pasti nama anak lu ada hubungan dengan pisang. Enggak Bang. Enggak lah. Kan bapaknya terinspirasi dari apa ya? Abang ini nyatu-nyatuin gitu ya? Sipit orang lincun. Tapi lu tahu gak? Ini Ustadz. Tahu. Tapi aneh kan? Itu cosplay aja sih. Aneh kan? Aku cosplay. Enggak, kan memang abang ini dia sesuai sama Gen Z sekarang dia. Aku suka juga sama Bang Felix nih. Bang Felix. Baru ini kan Bang Felix, biasa Ko Felix, soalnya Stad Felix ya. Oh iya. Baru ini Bang Felix nih. Aku memang rata-rata orang ini panggil Koko ataupun dokter, aku panggil abang yang Bang. Kebiasaan. Aman. Richard Lee tahu? Iya. Orang manggilnya Ko Richard. Aku Abang Richard. Abang Richard. Orang Medan biasa dibangin semua. Iya, semua dibangin aja udah. Founder HW Bang Ipan. Panggil Ko Ivan. Aku panggilnya Bang Ipan. Bang Ipan. Kayak mana Bang? Emang kayak gini ya kan bentuknya? Iya.
Bisa kita balik ke tadi. Oke, balik 2 bulan. 2 bulan anak pertama. Lompat ya? Namanya siapa? Namanya Omar Syakib Ramdan. Nama anak Omar Syakib Ramdan. Syakib Ramdan. Iya. Jauh banget sama Paris Fernandes ya. Jadi nanti kan pas motong kurban ya, Omar Syakib Ramdan bin Paris Fernandes. Jadi nama Omar Syakib Ramdan itu nama dari apa ya, kok bisa dibilang itu mertuaku sama mamaku itu kan punya cucu satu-satunya. Jadi kami rembuk. Omar itu kan nama Islam ya. Iya. Nah, Ramdan juga Syakib. Omar Syakib juga Islam. Jadi biniku tuh memang selalu seneng gitu sama nama-nama Islamik kan. Jadi yaudah kita sebutin aja. Artinya aku lupa. Tapi kayak bisa jadi pemimpin gitulah dia. Yang jelas pertama. Kalau Ramdan berarti dia lahirnya di bulan Zulhijjah. Enggak, Ramadan dong. Kan Ramdan. Oh, iya. Ramadan dong. Ramadan. Justru kalau udah mau mukul bilang ya kita ada ada GoFo di mana ya? Kalau udah mau mukul bilang aja. Justru Ramdan itu salah bang, bukan Ramadan. Apa? Udah kuduga kan, bener kan, lu nggak percaya lu. Ramadhani dan Nurhayati, nama neneknya, karena cucu pertama. Nama gitu. Lu Ramadhani, Nurhayati. Nurhayatinya deh. Nurhayati nama Mako. Ramdan tuh kan ngambil dari nama Ramadhani dan Nurhayati. Karena kalau Ramadan Nur kan jelek. Kalau Ramdan kan cantik. Jadi Omar Syakib Ramdan, Ramadhani dan Nurhayati. Ramadhani nama mertuaku, Nurhayati nama mamaku. Satu lah tuh. Gitu. Gue mau ngebantah tapi takut. Oke, bagus banget itu. Yang tepat. Iya. Nice. Dan tadi rezeki anak langsung rezeki. Baru sebulan dia lahir, lu langsung ke viral. Makanya anak kedua pengen viral lagi nih. Ayo kita produksi langsung. Enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga. Tapi anak kedua itu memang istriku pengen bayi aja. Jadi gini, jadi lucu lu. Aku emang hidupku lucu loh bang. Iya memang lucu hidup lu dari awal. Lu cerita tadi lucu. Omar umur berapa sekarang? Udah jalan 4 tahun lah. 4 tahun. Jadi lucu lah bang. Anak kedua tadi mau Omar apa anak kedua nih? Nggak, tunggu kan ngebandingin umur. Oke. Anak kedua. Jadi Omar umur 10 bulan istriku udah hamil tuh. Iya. Cepet banget. Nah, ini kisahnya kenapa hamil. Jadi dia pengen nengok anak bayi. Yalah kita ke panti asuhan yang katanya. Udahlah kita buat bayi aja ya kan. Masuk akal kan? Dia pengen nengok bayi. Ngapain? Anakku kan umur 10 bulan kan bukan ya masih bayi sih, cuman udah bisa jalan, udah bisa ya umur 10 bulan mau jalan setahun itu udah ngelemparin barang, udah kayak jalan-jalan itu. Dia pengen yang kecil-kecil gitu, Bang. Masih kayak di bedong. Yaudah kita buat aja, aku bilang. 10 bulan. Iya. Aku dengarnya sebulan tadi. 10 bulan. 10 bulan. Ini orang memang orang nggak ngerti yang namanya repot, nggak ngerti ya. Iya. Susah nggak tahu lah lu ya. Ya bocil nikah, Bang. Iya benar. Bocil nikah. Lucu juga bocil nikah. Istri lu kan cuma pengen nengok bayi. Iya. Tapi kan dia kan mau. Oh, dia pengen ngurus juga maksudnya. Pengen ngurus lagi. Mungkin dia nggak sampai sana ya pikirannya. Karena dia bilang cuma pengen nengok loh. Kan nengok kan. Wah lucu. Udah kan. Malah disuruh, udah kita bikin aja yang jadi beban. Cet kita bikin, malah nempel terus kan. Gua nggak kepikir kalau bininya kita ke kebun binatang aja yuk beli gajah dia. Iya makanya. Enggak juga bang, nggak ada duitnya gajah mahal bang. Nah iya, jadi mungkin dia nggak sampai sana bang. Karena pikiran kami tuh belum sedewasa sekarang bang. Kalau sekarang udah banyak kali masalah dalam hidup udah dewasa. Baru sadar sekolah mahal, susu mahal. Oke. Akhirnya anak kedua, udah hamil dia. Nah dari situ rezeki makin bagus. Siapa namanya anak kedua? Nama anak kedua lupa lu. Enggak lupa. Akmar Fernandes. Akmar. Kenapa ada Fernandes yang kedua? Abangnya kan udah kebagian nama nenek sama nama ini. Yang kedua ada Fernandesnya lah gitu. Akmar Fernandes. Iya. Cuma 2 aja, enggak 3 tadi kan, Omar Syakib Ramdhani. Iya. Nah, ini Akmar Fernandes doang. Fernandes aja. Ditutup pakai Fernandes aja lah. Oke. Tapi aku mau nanya, sama Bang. Bang, emang kalau kita ini enggak apa-apa aku nanya ya. Enggak apa-apa, silakan. Asal jangan dipukul aja. Silakan. Jadi apa ya? Mungkin banyak yang bilang banyak anak banyak rezeki. Benar ya? Itu benar atau enggak? Itu lagi rame bahasan kemarin sih. Banyak rezeki. Sebenarnya kalau dari segi rezeki pasti, karena setiap orang punya rezeki.
Dari tadi yang diceritain tentang hidupnya Paris itu tentang lahir dalam tekanan, lalu kemudian punya tanggung jawab, itu kan membuktikan kan ya bahwa ada orang itu bukan tergantung rezeki orang tua, dia punya rezeki sendiri. Aku juga sama. Menariknya gini, bapakku punya temennya sekolah SMA. Dia pernah ngobrol sama aku gini, curhat. Lik, tau nggak, bapakmu sama aku itu temenan dari kecil, dari SMA. Bedanya sekarang dia lebih sukses daripada aku. Karena bapakku sekarang mempekerjakan dia pada saat itu, gitu kan ya. Terus aku bilang, anaknya berapa om? Dia bilang 2. Aku bilang tambahlah 1 lagi. Kenapa? Karena bapakku baru dapat dalam tanda kutip kestabilan ketika anaknya 3. Nah, ini nambah nih, betul. 3 nih. Aku anak pertama setengah mati. Abang. Anak kedua itu paling kesian tuh dalam sejarah hidupku tuh. Jadi punya foto-fotonya dia satu ranjang berempat kita tidur gitu kan ya. Punya anak ketiga, mulai aku punya mobil. Nah, punya anak keempat, punya usaha. Wah, anak kelima punya tanah ini panjang. Langsung. Anak keenam punya tambang bentar lagi. Tambang kapal ya. Kapal tongkang 2 ya kan. Kapal tongkang. Tapi anak abang sekarang berapa? 4. 4. Betul. Nah, Tapi artinya konsep punya banyak anak banyak rezeki itu memang benar. Cuman harus dibarengin dengan edukasi. oke. Kalau nggak dibarengin edukasi, itu akhirnya jadi beban. Ya sama kayak gini kan, orang bahas tentang bonus demografi kan. Bonus demografi itu bukan cuma banyak itu bisa jadi beban, bisa jadi senjata. Gampang gini deh, kita mau gebukin orang ya. Banyak orang jelas lebih bagus. Tapi kalau banyak orang nggak ngerti strategi, ngalangin temennya dia. Iya. Nah, maka edukasi itu yang paling penting sih sebenarnya. Maka kata Rasul, setiap orang punya rezeki, atau misalnya aku akan berbangga dengan umatku yang banyak, itu satu dalil. Ada dalil yang lain, didik anak-anakmu, kasih tahu, terus kemudian edukasi dan segala macam. Nah, jadi yang penting edukasinya. Oke. Tapi rezeki pasti, itu pasti. Artinya gini contoh ya, kalau ada orang bilang, aku takut nanti kalau aku punya anak 2, aku belum cukup. Enggak, anak itu kata Allah bukan kamu yang kasih makan, aku yang kasih makan. Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Wah, ini yang kelakuan di aku nih, Bang. Ini emang nyata di aku nih. Jadi Betul. dari aku menikah tidak punya uang sama sekali, akhirnya aku menikah, ada kemudahan-kemudahan, tapi rezekinya belum banyak. Ketika aku sudah punya anak, ada kemudahan dan ditambah rezeki. Ketika aku punya anak 2, kemudahan ditambah banyak dan rezeki tambah melimpah. Nah, punya 3, tongkang 2 loh. Waduh. Kapal tongkang 2. Langsung 5 aja. Enggak lah, enggak juga lah. Iya. Nah, itu tuh. Ini nih. Ini. Jadi kalau ada yang bilang nikah itu nunggu mampu atau mapan, Kelamaan ya. Nggak akan pernah mapan orang sebelum nikah. Iya betul itu. Orang nikah baru mapan. Iya. Bukan mapan baru nikah. Nah, ini aku nikah baru mapan, Bang. Bener. Iya. Mana ada orang anak-anak muda mapan? Nggak ada. Karena kata orang zaman dulu, orang nggak nikah itu kayak meja kakinya 2. Aneh jatuh dia, nggak bisa berdiri. Nah, kalau orang udah nikah kakinya 4. Gitu. Jadi mapan itu ya setelah nikah. Ini meja kakinya 3 nih. Nah, Cerai apa ya? tapi bawahnya ada bulatnya. Oh iya, bawahnya ada bulat ya. Open marriage. Jangan gitu apa, Bang? Apa? Udah serius ya. Aduh. Biar nggak takut apa ada. Tapi Jadi- kan emang orang nikah kan selalu ada proses pendewasaan di situ kan. Ada. Itu Bener. kenapa orang nggak akan pernah mapan sebelum nikah, karena Betul. apa yang dia temui setelah nikah tuh pasti hal baru buat dia. Betul. Se-prepare apapun dia ya. Dan Bener. tadi sebenarnya yang menarik tadi, Paris tadi punya pemahaman ketika dia masih jadi anak daripada ibu dan bapaknya yang belum nikah, dia punya tanggung jawab akan ibu dan bapaknya. Itu hebat Itu tuh. yang Udah mikirin, mendewasakan. udah mikirin Umur ya. 14. Betul. Udah mikirin ya. Jadi Allah itu baru akan ngasih rezeki tergantung kepentingan. Jadi ibaratnya gini ya, lu datang bawa gelas nih ke orang, gelas segini nih, minta minum, lu akan diisi sesuai dengan gelasnya. Tapi kalau lu bawa ember dan minta air, orang nggak akan ngisi segitu. Karena dia malu dong, karena wadahnya lebih besar. Nah, orang datang ke Allah itu banyak minta minumnya, bukan datang dengan wadahnya. Oke. Jadi Paham, kalau paham. contoh dia udah punya pikiran, ya Allah aku perlu nih ya Allah. Aku perlu karena aku pengen nanggung orang tuaku, aku pengen buat mereka bahagia. Maka ketika kita datang dengan pada Allah dengan pemahaman seperti itu, kita pasti juga akan dikasih lebih banyak karena kita udah nyiapin dengan wadah yang lebih besar. Berarti ketika berdoa reasonnya juga penting. Reasonnya juga penting. Jangan cuma minta. Itu dari tadi kita pelajari kan. Iya, Dia bener. mikirin tanggung jawab kan. Iya. Ambil tanggung jawab. Yaudah nih ambil tanggung jawab anak orang. Yuk gimana cara kita bisa lebih yakin. Yuk kita bantu mama. Kalau nanti kita nikah mama aku urus ya. Dan segala macam. Nah itu Allah ngasih rezeki. Menarik. Mindsetnya harus bener-bener lurus ya. Soalnya kalau banyak juga orang itu menjadikan dalil banyak anak banyak rezeki itu
anaknya tuh dituntut jadi kayak investasi gitu. Nah, iya kan? Iya. Dituntut terus panjang hidupnya akhirnya. Iya, Mau padahal bukan dengerin. itu. Menarik. Kalau ngomongin tinju, aku masih penasaran. Kemarin aku Ntar lu ini tadi belum tinju, rezeki lu. Enggak, aku kalau gua ditinju nih. Anak kedua. bukan. Berarti yang kejadian di aku itu karena aku nambah tanggung jawab. Jadi wadah rezekinya ditambah lebih besar. Benar. Dengan menambah tanggung jawab, lu seolah-olah punya wadah yang gede. Sehingga datang kepada Allah dengan wadah itu. Oke. Dan itu kalau dalam situasi normal logika pun bisa dijelasin. Karena gini, ada penelitian yang orang bilang bahwa pengharapan orang setelah nikah itu jauh lebih tinggi daripada ketika dia masih jomblo. Betul. Jadi dia punya pasti. why, responsibility Pasti. namanya. Nah, responsibility membuat dia bisa untuk tidak tidur atau bisa membuat dia untuk lebih semangat, konsisten, fokus dan seterusnya. Bener. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh orang yang nggak nikah. Tapi kenapa misalnya Bang, ada yang nikah, anaknya 9, Ya. tinggal di daerah. Mm-mm. Anaknya banyak nih, Iya. dia udah nikah. Kenapa hidupnya biasa-biasa aja? Mm-mm. Itu kenapa? Mindset, balik lagi. Oke. Mindset ini penting banget karena mindset ini adalah seperti doa kepada Allah. Makanya di dalam Islam kan Allah bilang Allah tergantung prasangka hamba-hambanya. Kalau andai kan dia anaknya 9, mau anaknya 1, kalau mindsetnya salah tetap aja dia susah. Artinya hidup ini untuk apa sebenarnya? Artinya hidup ini kan bukan kayak cycle aja kan, kayak Betul. kucing tau gak kucing. Heeh. Kucing lalu kemudian punya banyak anak, lalu kemudian anaknya lari-lari terus balik lagi hidup lagi begitu, muter aja terus. Oh iya. Tapi dia harus punya sesuatu. Abang tadi mikirnya apa? Aku pengen berubah. Oke. Itu mindset itu kuat banget. Makanya Ya, Allah ya. di dalam Al-Quran bilang Allah nggak akan mengubah satu kaum sampai dia benar-benar mengubah keadaan dia sendiri. Artinya keinginan itu benar-benar kayak wadah yang besar tadi. Nah itu siap untuk nampung banyak. Pertanyaannya aku balik nih. Gimana kalau ada orang nggak punya mindset seperti itu, tapi dia dikasih rezeki sama Allah banyak. Nah kita balik nih. Tadi kan abang nanya gini. Ada 9 orang, ada satu keluarga. orang, satu keluarga punya anak 9. Iya. Nggak sukses-sukses. Betul. Nggak punya duit. Sekarang Betul. aku balik. Gimana kalau anaknya cuma 1, dia dikasih banyak, tiba-tiba menang lotre 1 miliar. Kira-kira duit itu buat apa tuh? Ya, bisa Nyelamatin aja hidupnya nggak? Ya. Enggak sih, kayaknya dia bisa-bisin aja ya. Malah lebih hancur hidupnya gara-gara duit itu. Karena mindsetnya belum jadi. Kemungkinan Artinya, dipakai foya-foyanya besar. Tinggi. Judol, pinjol, malah beli barang-barang Ya, yang nanti merepotkan dia. istirahat lah ya jatuhnya. Iya, Betul. oh. Nah itu. Artinya mental yang benar lebih penting daripada duitnya. Oke. Mental kaya lebih penting daripada kaya. Karena kalau mental kaya tinggal nunggu waktu kayak abang. Jadi mentalnya udah ada nih. Ketika datang kesempatan udah siap. Andai kan ada orang-orang, mohon maaf nih ya, anak-anak orang kaya yang manja, mohon maaf nih, penyakit orang di Indonesia ada 2, abusive, sama satu lagi adalah Terlalu manjain, memanjakan. terlalu memanjakan, spoil children. Nah itu 2 masalahnya tuh. Kalau ada orang-orang kayak kita, misalnya dulunya hidup kita nggak enak, biasanya kita di abuse sama orang tua, Ya, dipukulin dan paksa, segala Iya, macam. iya. ini gitu ya. Tapi ada orang-orang zaman sekarang penyakitnya yang paling banyak adalah dia dimanjain sama orang tuanya dan nggak bisa apa-apa. Begitu kemudian orang tuanya mati, itu duitnya belas habis. Mental miskin itu lebih berbahaya daripada miskin. Iya. Dan mental kaya lebih penting daripada kaya. Karena kalau mental kaya tinggal tunggu waktu, mental miskin tinggal tunggu waktu juga. Gitu tuh ceritanya tuh. Yang penting mental. Bisa nggak sih kita menilai diri kita sendiri itu punya mental seperti apa atau harus dilihat dari orang lain? Menurutku yang paling penting tekanan sih. Tekanan hidup. Jadi gini, pernah ujian pas sekolah? Pernah. Nilai ujian tergantung soal atau jawaban? Jawaban. Abang merespon keadaan dengan orang lain merespon keadaan itu namanya jawaban. Oh. Contoh ya, ada orang punya broken home. Oke. Orang tua broken home. Oke. Ada bilang gini, memang orang tua gua broken, tapi gua enggak. Oke. Karena gua bukan orang tua gua dan gua nggak mau jadi orang tua gua. Itu hampir adalah jawabanku ketika ngelihat ada sesuatu yang aku nggak suka pada orang tuaku dulu. Oh, oke. Contoh misalnya ya, aku lagi baca di meja makan, aku tau salah sih. Orang tuaku datang mungkin dia lagi kesel, dirobek tuh komikku. Dalam hatiku sakit hati kan. Iya. Komik kita beli mahal-mahal, Iya. nabung panjang-panjang, dirobek di depan kita. Aku lagi main basket di rumah, ditusuk pakai pisau. Karena bagi dia ya, mungkin dia lagi capek ya. Dia kemudian wah bising nih, ditusuk. Dalam hatiku, aku nggak mau jadi orang tua kayak gini. Tapi ada orang ketika dia broken home misalnya, atau ngeliat orang tuanya dia nggak suka, dia bilang gini, wajar kalau gue begini, ini luka traumatis. Pilihan kan? Mau jawab dengan cara apa? Ini Iya. pilihan kita nih. Tapi abang jawab dengan cara apa kayak tadi tuh?
orang tua gue begini, aku nggak bisa begini. Lebih baik ibu pulang dari TKI, ya. Biar abang yang jagain keluarga. Ini kan jawaban daripada pertanyaan. Artinya apa? Kita tuh selalu bisa milih. Sebenarnya, nah pilihan kita itu mental tadi. Oh, pilihan-pilihan tadi. Karakter. Pilihan kita itu mental. Aku sering-sering main kemari lah biar pinter. Ayo. Ya boleh bang. Oh boleh banget. Ajarin lah kita boxing. Abang gini. Abang gua ajarin boxing, aku minta belajar ilmu. Ya boleh. Ya. Siap. Sedap ya? Boleh, sedap. Ya, kan? Anakku lagi belajar boxing. Ini punya anakku tadi. Udah sama aku aja bang. Oh iya. Nanti 2 tahun bisa megang ini ya. Megang glove lah. Megang glove. Kira megang punya dia tetap. Kira megang Bang wilayah Paris ini mau tanding. Enggak megang terminal mana gitu. Ya udah oke, mantap dah. Itu tuh. Udah. Gimana lu boxing? Karena tadi terbuka. Bukan terbuka. Jadi lebih ngerti aja. Terjawab. Karena kita jadi lengkap ya potongan puzzle di kepala ya. Iya. Emang begitu kerjaan beliau ini. Motivator. Melengkapi potongan-potongan puzzle di kepala kita. Yang tadi kok kayak nggak nyambung disambung sama beliau. Tapi ini begitu. Menarik karena ngomongin mental kan. Menurutku, bukan menurutku sih, aku ngelihat. Bahkan aku pernah nonton podcastnya Dr. Tirta, kan dia sempat latihan boxing juga. Iya. Nah pas satu hari dia bener-bener match, dia kena mental Tat. Sekali abis itu nggak mau lagi dia. Dr. Tirta lagi boxing. Iya dia latihannya lama. Dokter Tirta pernah main tinju? Ada di podcastnya dia tinju. Dia latihan boxing. Oke. Terus satu kali dia match bener sama pelatihnya apa itu, entah kenapa mungkin kayak lu lah dipukul apa segala macam. Oh ini nggak main-main, sakit atau segala macam. Dia kena mental. Semenjak itu dia berubah Tat. Termasuk dulu kan Dokter Tita yang waktu rambut pink tuh kan nyerocos banget. Semenjak itu muncul kayak kebijaksanaan itu loh. Nah berarti boxing itu kan erat banget dengan mental. Orang bisa jadi kuat, bisa jadi ninjunya hebat, tapi kalau udah kena mental ciut bro. Gitu ya. Nah lu kenapa bisa bertahan di boxing dari kecil itu? Apa pengalaman berantem sama orang, apa tawuran, apa maksudnya ini gak semua olahraga kuat menghadapi mentalnya nih. Oke, jadi dulu aku SD itu malah bacul bang. Bacul tau kan? Bacul tuh cupu. Oh cupu. Dibully orang. SD SMP itu aku SD SMP kalau berantem itu aku selalu ngandelin bapak. Oh ngadu, lari. Pak ini pak. Nanti bapakku yang backup gitu. Nah sampai ada satu momen di SMP itulah kerja. Aku mikir bapakku kayaknya semakin tua gitu, semakin berumur kayaknya. Udah gak bisa backup lagi. Gak bisa backup lagi nih. Akhirnya mulai berdiri sendiri. Akhirnya kayak aku harus belajar apa kek gitu. Jadi ya udah jumpa pamflet tinju latihan. Dari situlah mentalnya kebentuk. 14 tahun tadi. 14 tahun. 15 tahun. Tapi seenggaknya kan dari sisi power udah terlatih dengan ngangkat kentang tadi kan. Iya, Bang. Itu makanya mungkin aku gak bisa tinggi, gak bisa jadi tentara, Bang. Nyalain kentang ya. Ditimpa kentang kan. Karena kan ya mitos atau fakta kalau masih dalam taraf pertumbuhan, kita ngangkat-ngangkat berat, jadi pendek. Iya sih katanya. Iya kan? Tapi katanya mitos itu. Tahu sih. Ya mitos atau fakta lah. Iya, gitu. Karena emang kalau dibilang apa itu namanya? Gen apa namanya? Generasinya bapak mamaku memang pendek juga. Oh, lebih ke genetik. Karena tinggi badan tuh 80% genetik, 20% gizi. Nah, berarti yang lu angkat beban tuh itu nggak ada hubungannya. Oh, aku udah berarti salah. itu bagian yang gizi malah menstimulus biar pertumbuhannya lebih maksimal. Tapi intinya mungkin fisiknya dia lebih kuat dibandingkan anak-anak seumurannya. Cuma karena itu, punya aktivitas karena gitu ngangkat kan. itu akhirnya secara otot lebih terbentuk kan. Dan mungkin lingkungan pasar juga, ya namanya kita sama-sama tahu lah lingkungan pasar keras kali ya, ada premannya, ada apanya, jadi terlatih kali di situ ya. Enggak juga sih bang. Terlatihnya lebih ngangkat-ngangkat sih. Karena anak kecil juga kalau misalnya dimarahi sama tukang parkir yang keras, kamu pergi juga ya kan? Iya benar ya. Buatnya bocah 14 tahun. Nangis juga. Salah naruh kereta nih, salah naruh motor. Kau jangan taruh situ. Iya bang. Tinggal geser nggak mungkin ya. Iya nggak mungkin ngelawan. Benar. Cuman aku udah tahu kenapa aku nggak tinggi. Kenapa? Gizinya buruk, genetiknya pendek. Oh iya. Karena kan aku dulu makan tak apa-apa bang. Iya sih. Ngasih kayak nggak. Tapi mungkin gara-gara lu pendek lu kan susah untuk diantem tuh. Enggak gitu dong. Orang pukul. Emang Tom and Jerry. Iya, enggak kena gitu ya. Iya dari bawah gitu. Lah bukannya itu Mike Tyson nunduk terus enggak bisa diantem. Bang, Mike Tyson pendek di mata kita, Bang. Iya. Abang berdiri di sampingnya tinggi dia, Bang.
Nontonnya di TV Mike Tyson. Iya kan itu. Iya, bener. Dia pendek di antara 2 meteran lawannya. Iya. Kita 165 nengok dia. Tinggi juga ya. Di antara Muhammad Ali baru dia pendek ya. Iya, cuman ya kelemahan orang pendek itu kalau di boxing ya, ya jangkauan sih kalah. Oh, range tangannya pendek. Iya, sama nggak bisa jadi tentara. tetap masih membekas. Cita-cita aku tuh, Bang. Gua tinggi nggak bisa juga jadi tentara, dendam juga gua. Nggak main boxing ya, Bang. Buta warna Buta gua. warna dia. Percuma. Beda masalahnya. Gua bisa ninju juga kalau buta warna percuma gitu ya. Tapi pernah gak Paris ini fighting di luar konteks tinju gitu misalnya? Oh, berantem sama orang sekolah, random di sekolah apa bener-bener di tinju aja? Justru kalau udah kenal tinju, apalagi udah tanding 1 kali 2 kali itu takut berantem di luar, Bang. Iya sih. Oh, Soalnya dia bahaya tangannya ini. Iya, takut. Kecuali emang mendesak kali nih. Emang udah bujang ini pengen banting itu baru main tuh. Tapi aku nggak pernah. Oh, belum pernah. Ada pun misalnya nih ya sekolah atau di luar gitu, aku tuh lebih ngobrol dulu sih. Lebih tadi sopan santun dulu ya. Sopan dulu, salam dulu. Misalnya di kerja deh, lingkungan kerja juga dulu pernah aku mau berantem. Jadi ada rekan toko marah-marah, aku aja ngomong berdua. Jadi kepala dingin. Jadi bapak maunya apa? Mau tinju. Ya maksudnya abang maunya apa gitu. Oh iya. Jangan gitulah. Maksudnya kita kerja bukan ada sok jago gitu. Aku tahu abang atasan, aku ngormati. Tapi kalau emang misalnya mau berantem, kita lepas seragam, kita main di luar. Waduh. Itu orang nggak punya basic ciut, Bang. Iya bener sih. Iya, ya aku selalu kayak gitu. Nggak pernah berantem pak, nggak mau. Aku ajak dulu berdua. Tadi kenapa? Tapi sambil nyekek. Enggak, Bang. Meeting. Enggak nyekek. Kenapa sih? Aku nanya aja gitu. Tapi kenapa sih jarinya digituin? Kenapa sih ya jari gitu? Enggak apa-apa. Gitu ya. Enggak. Iya. Soalnya gue pernah ngeliat video lu. Zaman dulu kayak dia masih di Binjai deh. Iya. Ada ribut-ribut di sosmed kayak terus orangnya nyamperin ke rumah lu. Ingat gak? Terus lu berantem di jalan tapi pakai sparring, tapi konteksnya sparring. Enggak sparring, bukan yang berantem di luar bukan yang berantem. Nah. Tapi yang begitu tuh beberapa kali. Apa sering waktu itu? Jadi memang setelah aku tanding itu ya, banyak orang yang penasaran sama gaya tinjuku. Iya. Betul apa enggak nih anak nih? Bener. Gitu. Ini cuma konten atau beneran? Apalagi ada yang satu paling ingat aku, Bang. Namanya Roy. Orang lupa di sana. Yang mempertanyakan ijazah kemarin tuh ya? Itu Roy Suryo, Pak. Beda. Oke. Dia datang penasaran sama tinjuku, sekali tinju mukul kuat, Bang. Sakit kali rahangku enggak bisa makan 3 hari, Bang. Sakit kali. Tapi dia petinju juga. Dia petinju juga. Aku palak lah jadinya, aku buat masuk got lah dia. Orang datang dia bukan penasaran, datang tuh pengen bunuh jatuhnya dia. Sakit kali rahangku dipukul dia gitu. Ya akhirnya aku balas. Aku pukul kuat sampai dia jatuh gitu. Nih lo, emang betul aku bisa ninju lo gitu. Bisa aja ya, bukan akhirnya jago. Masuk got bisa. betul dia. Masuk got. Orang bilang iya betul kuat pukulanmu. Ya iya orang kupukul kau, aku bilang gitu lah jadi dia. Dia pas bilang betul itu masih di got apa udah keluar? Udah keluar. Bayangan gua harus spesifik. Udah keluar, Bang. Udah keluar. Itu kontennya juga di YouTube. Oke. Itu kontennya juga tuh. Pikiran gua tadi masuk Indonesia Got Talent ya. Itu awal-awal jadi artis. Tapi jadi sekarang bukan tinju lagi, tapi sudah di justru industri tinju ya, berarti ya. Iya, sekarang alhamdulillah sudah industrinya tinju. Jadi sekarang udah ya. Kapan mau nantang Dr. Richard? Loh, kenapa ngadu orang Anda? Iya kan, aku nggak mungkin lah teman berantem kita untuk sama. kita adu. Aku kan nggak mungkin kalau berantem sama Dr. Richard. Karena kalau sama-sama- abang cocok sama Dr. Richard berantem. Gimana? Kapan ayo main? Winjun. Bisa loh, Bang. Kamu ada kepengenan tanding? Apa? Ada kepengenan tanding? Enggak lah, aku kan cinta damai. Tadi katanya nggak suka sama Dr. Richard, Abang. Nah lo. Mau keluar anjaynya. Parah. Enggak tadi. Lomba lu. Enggak tadi kan aku baru datang kan. Dia bilang, "Itu dokter itu Ada pernah masalah latihan tinju apa nggak ya? sih gitu?" Boleh deh sama aku. Enggak, yang gak suka bukan dia, gua. Mana kemarin dia mau ngadu aku sama siapa kemarin Dr. Richard? Dapat Dr. Richard. Iya, mau ngadu aku sama pendeta Brian itu loh. Lah, lu lihat badannya kayak apa, badan gua kayak apa? Ya mati lah gua. Gimana Enggak ceritanya? cuma berat badan lah itu. Heeh. Soalnya eksibisi kalau bertanding. Iya. Dr. Richard jadi ya? Dr. Richard bisa lah kita. Sama lu kan? Lu mewakili gua aja. Gak bisa lah, Bang. Nah, Awak yang buat pertandingan. Jadi awak buat Udah pertandingan. promotor sekarang, Iya. udah bukan yang tanding, udah belajar. Datang-datang sabun Iya. Cina. Iya, sabung sih.
Dia juga Cina juga masalahnya. Iya. Aduh. Tapi lu lebih menikmati yang mana? Menjadi promotor atau di dalam industri itu? Iya, semua aku nikmati sih. Iya. Jadi atlet aku nikmati. Sekarang jadi Sekarang apa sih posisi? Komisaris. Duduk. Enggak. Gue gampar. Bang, tolong pukulin bang. Nggak nyampe bang ini bang. Oh iya, ya udahlah. Yang penting udah ada Dia kan usahanya. Sekarang posisi lu apa ya? komisaris. Duduk gue bilang. Iya, posisinya duduk lah. Enggak di Oh. di yang tinju itu ya Allah, gue pengen ngebentak tapi takut. Iya, jadi sekarang lagi buat pertandingan di Holy Wings. Holy Wings. Oh, Oke. Nah, jadi shareholder di situ Holy Wings. Iya, jadi Heeh. kayak mana bilang ya? CEO lah, CEO. Oh, Di CEO. Holy Wings. Belajar lah jadi CEO. Mantap. Belajar bisnisnya, menata pertandingan, Keren. lebih ke bisnis sih. Tapi kan jatuh- lu kemarin ngelawan yang siapa orang luar negeri tuh? Masih Anthony Angelan. kan? Heeh. Masih kan berarti kan? Enggak lah, udah enggak Maksudnya? lawan lagi aku ngelawan. Enggak, maksudnya masih tanding. Masih tanding ya? Dia. Kalau ada yang minta masih. Aku kalau ada pertandingan mau Nah, tanding. kalau gitu Koi mau sebenarnya. ya kalau aku sama Bang ini Kita mayong aja tapi jangan tinju. Mayong. banyak kita main judi kan. Judi Pak. Iya. Jangan Enggak usah judi, pakai Bang. duit, enggak usah pakai duit. Iya, Oh, iya. skala pukul rahang ya. Bukan Oh, masuk apa? got kuburan. Tetap. Enggak apa-apa yuk. Tek. Kalah, tetap ya. Main Waduh. banter QQ kita. Kalah pukul rahang. Betul, iya. Main QQ kan ya enggak apa-apa kan. QQ cepet. Kan nggak main judi ya, Pak, ya kan. Iya. Enggak judi. Kalah pukul rahang. Itu enggak judi tuh, jatuhnya enggak judi. Mau Bang. Ayo. Bener-bener ah? Iya, berarti Nggak usah ini ya. masih tanding ya tadi ya. Iya, masih Setelah lawan tanding. Anthony terus ke depan mau lawan siapa lagi? Ya ceritanya. Ada. Belum ada ini siapa yang mau dilawan. Nah, Ini masih buat planning untuk HSS ya. Apa? HSS. HSS. HSS tuh Holy Wings Holy Wings Super Super Show. Show. Iya, tempat pertandingan. Jadi aku masih mikir planning untuk HSS lah. Pertama tanding tuh HSS juga kan? Pertama tanding Yang lawan- HSS. KJ. Iya, Iya bener ya? lawan KJ. Kedua aku di Beyond. Oh, itu lawannya atlet profesional loh, Ustaz. Waktu itu. Iya. Itu atlet kan dia udah kan? Atlet Bang, atlet Muay Thai tapi dia bukan atlet boxing. Muay Thai. Tapi tetap aja kan udah atlet. Ya. Lu sebelumnya udah pernah tanding profesional belum? Belum. Kalau ke pro itu debut, tapi pertandinganku tuh sebenarnya dulu amatir. Iya, tapi di Binjai udah ada. Tapi ke pro yang sebesar itu Belum lah, Bang. bener-bener itu. Itu aku tanding pertama kali di Holy Wing, pertama kali itu aku terkejut banyak kali lampunya. Silau ya kelihatan. Kirain kaget apa? Lebih ke kaget Iya. lighting loh. Aduh. Iya. Gimana? Tapi badak loh. Siapa Lu, badak? lu pertandingannya. Maksudnya lu kayak nggak capek-capek gitu ya? Kan Iya, mukulin orang kan capek ya? capek memang. Capek. Heeh. Capek. Cuman kayak mana ya, itu memang mimpi kali kan. Heeh. Oh, cita-cita. Adrenalin. Iya. Adrenalin Bang. Heeh. Jadi Lu nggak jatuh-jatuh iya. gitu ya? nggak jatuh jadi Lawan langsung atlet lagi kan. Iya. Banyak diremehin pasti waktu itu. banyak. Aku Karena menang pun nggak ada- kemarin nggak banyak yang bilang aku menangnya real, banyak yang bilang di setting juga. Oh, iya sih selalu gitu. Karena lawannya Jackson mungkin kenapa bisa menang aku karena kan aku basicnya tinju. Jackson Carmela itu kan dia basicnya Muay Thai. Dia baru latihan beberapa bulan lawan tinju. Iya. Jadi Oh. belum ada itu juga. Nggak boleh. Iya. mau Nggak keni bisa nggak dia. bisa. Iya. Oh, Jadi dengkul itu nggak boleh. nah mau pulang nggak boleh. Bagus, rule of three bagus, rule of three Keren, bagus, ya? rule of three bagus. Bagus. Jadi ya udah akhirnya aku menang. Rematch kedua Oke. dia udah mulai latihan tinju, berapa bulan? Ah. Awak pecah 8 jahitan ini kan? Iya. Oh iya. Kalah. Penjahitan. Penjahitan. Karena dia udah mengerti boxing. Oh. Gitu. Kondisi mental gimana waktu itu pertama kan pasti deg-degan kah atau Pertama ke malah- Jakarta gak itu? Iya. Pertama kali ke Jakarta itu. Oh, Enggak pertama kali sih, udah 2 bulan udah pulang balik lah itu. Wih, mantap. Oke. Tapi masih diongkosin. Iya. Iya. Sekarang udah ngongkos sendiri ya. Kan CEO. Alhamdulillah, Bang. Iya. Udah Malah udah di Jakarta sekarang ya. di Jakarta. Ah. Anak bini Iya. semua udah di Jakarta, mamaku udah nikah juga di Binjai. Mantap. Aku di sini sama istriku sama anakku sama timku lah. Batang pisang ditinggal, batang pisang. Batang pisang kan di seluruh Indonesia banyak, jadi gampang lah mukulin batang pisang. Tapi udah gak mukul batang pisang lagi aku. Udah Bang. nggak. Batang leher sekarang. Takut kena marah orangnya aku. Iya. Dia pernah dimarahin orang gak sih? Mukul-mukul batang pisang gitu terus pohon gua tuh ada ada gitu yang bahas gara-gara dia orang-orang pada mukulin batang pisang. Kalau itu iya Batang pasti pisang banyak yang pada ngikutin. habis. Iya, Ah. itu. Cuman kan dia mulai duluan kan. Iya, tapi pernah ada yang marah gak pemilik pohon pisang apa warga sekitar gitu lagi mukul Ganti terus rugi, minta. gitu, Enggak, kebetulan aku kalau mukul pohon pisang orangnya nggak tahu buku. Sumpah
Di otak gue sangka sebelumnya udah izin, disangka udah gitu, ternyata lebih ke curi-curi. Enggak. Ada yang izin, ada yang orangnya entah mana gitu. Ya udah izin aja lah. Nanti kalau misalnya kok kenapa kau pukuli? Ya bang, abang nggak ada. Tadi mau izin, nah kan selesai masalah. Kalau ada abang yang kupukuli. Nggak gitu bang. Itu, tapi nggak ada yang dimarahin kayak mana-mana kok. Nggak ada yang dimarahin karena kasus lah ya. Pohon pisang yang dipukul rata-rata pohon pisang yang ini, liar, yang udah buah bang. Yang udah buah kan memang harus ditebang. Cuman daripada dia ngorbankan pisau, mendingan tanganku aja. Gitu. Iya. Luar biasa. Alasan lu bagus sih. Keren. Masuk akal ya bang? Masuk akal. Bagus. Terus harapan lu nih, kan lu kan sekarang promo tentang combat sport. Nah, apa sih apa harapannya ke orang-orang Indonesia nih? Kenapa promo combat sport? Ya karena aku berangkat terkenalnya juga dari combat sport ya. Mukul-mukul kalau nggak ada basic tinju juga nggak terkenal aku dulu. Kalau nggak ada pohon pisang juga nggak terkenal. Semua itu ada apa ya? Ada saling bersinergi lah semua yang ada di hidupku. Kenapa aku pengen combat sport maju di Indonesia? Karena aku pengen cita-cita anak kampung yang sama kayak aku itu bisa kecapai bang. Gitu. Ada orang-orang yang tadi punya harapan dengan keluarganya. Punya harapan gitu. Jadi orang ini jangan takut mau dari daerah mana, mau dari latar belakang keluarga seperti apa. Yang penting percaya, latihan, tetap konten. Apalagi sekarang udah era digital. Benar. Bukan cepat atau lambat orang ini bisa terkenal, bisa tanding. Tapi kalau memang udah saatnya, pasti bakal bisa ada lagi Paris Fernandes di luar sana gitu. Kayak aku gini lah jatuhnya. Yang penting mentalnya. Makanya lu datang ke Papua gitu datengin orang-orang yang punya bibit-bibit lah ya. Iya, aku scouting sekarang scouting bang, aku scouting. Mantap. Scouting itu milih kan? Iya, mantau, milih. Cuman beberapa bulan ini belum ada aku ke daerah-daerah lagi. Inilah pengen aku terusin lagi. Karena belum ada yang nantangin lagi. Nantangin banyak bang. Banyak. Cuman kok jago nih, janganlah. Pilih-pilih ya. Enggak lah. Kalau jago juga ya pasti dia kan enggak langsung 100% sparring. Tapi bener sih yang lu pilih beberapa tuh kulihat memang punya karakter juga dia. Dia apa hard work, lalu kemudian dia punya karakter bagus, maka lu naikin gitu ya. Kan enggak semua orang kan yang memang layak untuk dinaikin kan. Tapi sebenarnya gini, kalau aku lihat ya aku lihat pertama ada beberapa kan sekarang kan combat sport lagi naik juga di dunia. Ya menurut abang lah ini kalau Awa bilangnya ya gimana kan? Tapi lagi bagus banget. Lagi bagus banget. Dengan ada promotor banyak, Bion, atlet banyak. Di Indonesia aja kan yang ada udah kan banyak. Semenjak Habib kan. Habib Nurmagomedov. Habib benar. Kan naik banget kan. Betul. Terus jadi mendadak muncul satu negeri pejuang semua. Petinju semua ya. Bukan, satu negeri fighter semua. Siapa? Dagestan itu loh. Dagestan, aku nggak tahu nih. Itu adik-adiknya Habib itu semua. Nurmagomedov. Jadi setelah Habib naik, ada generasi bawahnya tuh muncul semua. Ada Bang Islam Makacep kan. Terus ada lagi banyak. Pokoknya kalau ketemu mereka karena piting aja semua orang. Iya sih. Ya kan ngeri semua. Latihannya semua beruang semua tuh kayaknya. Habib kan lu sama beruang kan. Iya makanya. Ya kayak gitu tiba-tiba muncul memang satu negeri memang khusus kayak gitu kan ya. Nah, dan aku kemarin baca-baca ada psikologinya juga. Salah satu yang membuat orang tuh banyak karakternya problematis, cara mikirnya hancur itu karena gak gerak badan. Oke. Jadi ada namanya mind and muscle connection. Jadi ada koneksi antara otak sama terus kemudian badan. Orang bilang gini, kalau ngelihat orang pintar itu badannya lebih banyak bergerak. Katanya sih. Tapi kalau orang-orang yang kalau ngomong misalnya badannya tetap diem aja, itu biasanya itu dia juga akhirnya ada kekangan di otaknya. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, langsung bergerak nih. Itu langsung bener banget tuh Tat. Udah langsung begini. Jadi aku udah sering bergerak aja biasanya. Karena orang pinter sama step agak-agak sama sih. Nah, jadi terus ketika orang itu dia banyak bergerak dan ketika dia combat itu kan mental. Aku kenapa aku milihin tinju untuk anakku karena ngelatih mentalnya juga. Betul bang. Jadi sebenarnya itu berpengaruh positif terhadap mental selama itu memang dijaga agar koridornya benar. Betul. Makanya harus pro kan yang ngajarin kan. Itu sih sebenarnya menurutku. Sebenarnya nggak tinju aja. Nggak tinju aja. Ada banyak combat sport kan, ada Muay Thai, kickboxing, BJJ. Ya balik lagi itu untuk pembentukan mental bagus sih. Betul. Dan akhirnya itu juga akan menyelesaikan masalah-masalah kayak bullying. Betul bang. Karena bullying kayak masalah di Indonesia, bullying itu problemnya adalah karena dia tidak menemukan satu jalur yang benar. Dan sebenarnya orang yang ngebully itu sebenarnya pengecut sebenarnya.
Iya memang. Iya sih. Aku pernah ngalamin dua. Aku pernah ngebully orang dan aku pernah dibully. Betul. Gitu. Dulu aku zaman ngebully orang karena aku ada bapakku. Nah. Jadi kalau misalnya dia mau berantem sama aku panggil bapakku. Berarti pengecut dong. Nah, aku pernah udah ngalamin yang mentalnya bagus. Aku nggak ngebully dan nggak berantem di luar. Gitu. Iya, karena kalau orang yang mentalnya bagus kayak lu bilang tadi, ngapain aku ngurusin orang, gitu kan ya? Karena aku tahu bahayaku kayak apa. Betul. Karena orang bilang gini, kalau orang masih ban putih, dia nantangin orang nih. Kalau dia sudah ban hitam, dia pergi. Kenapa? Takut menang. Iya bang. Iya betul itu betul. Benar sih. Iya kan kalau orang udah latihan dan mental, dia nggak mudah untuk mukul orang karena dia jadi tahu seperti apa tanggung jawab ketika dia sudah punya power. Nah itu yang ada justru di orang-orang yang punya disiplin itu. Dan yang paling penting disiplin itu tadi. Karena kalau nggak disiplin nggak bisa kan masuk combat sports kan. Iya sih. Betul. Nah itu sih menurutku. Jadi ini termasuk salah satu solusi juga terhadap Indonesia sebenarnya. Jadi kalau ada orang kita lihat sekarang, lu pernah dengar ada orang ngomong gini nggak? Indonesia tuh fatherless nation. Mungkin kita juga termasuk mungkin. Jadi negara Indonesia ini adalah negara yang nggak ada bapak. Kehadiran ayah tuh kurang di rumah. Walaupun mungkin dia tidak broken home, tapi peran merasa seperti dia tidak punya bapak. Kerja kan. Betul. Kerja ya. Betul. Nah orang-orang kayak lu atau gue atau siapapun ya, itu karena bapak yang baik atau karena bapak yang kurang baik, tapi kita jawab dengan sesuatu yang baik. Artinya harus ada figur yang kita lihat. Kita mau jadi kayak apa sih? Oke, ya betul. Contoh misalnya kalau kita cuma ngeliat sesuatu yang salah, kita bilang ya ini salah, tapi yang benar yang mana? Nah figur ini penting nih. Nah di dalam dunia combat sports itu ataupun olahraga yang lain secara umum itu ada tuh di situ. Orang bisa jadi jantan. Iya. Nyelesain banyak masalah. Ada role modelnya ya. Ada role modelnya. Iya sih. Aku juga dulu role modelku siapa apa segala macam. Siapa role model? Kalau di luar negeri aku suka Canelo Alvarez. Kalau di Indo Kalau di Indo ya pasti tahu lah Bang Daud sama si Bang Chris John. Wah, itu legenda sih. Apa ya? Idola lah kan. Iya. Zaman-zaman. Kalau di luar siapa tadi namanya? Canelo Alvarez. Kenapa tuh? Ya kuat ya Bang. Kuat. Jago juga. Pendek juga. Iya. Nah biasanya kan begitu kan. Iya. Nyari sesuatu yang pola. Iya pendek, kuat, udah gitu. Kalau ditinju tuh kan suka ada mukul pohon pisang juga gitu. Enggak ada. Enggak ya? Enggak. Mungkin ada, cuman enggak di konten. Iya, itu aja latihannya. Kirain siapa yang menjadi role model? Hajime no Ippo, pendek juga tuh. Haji enggak. Itu mangga itu Hajime no Ippo ada. Mangga lu tinju. enggak pernah baca kartun lu? Komik Komik aku enggak suka, Bang. Oh, enggak suka. Aku enggak suka baca komik. Padahal mirip lu. Tapi aku suka denger ceramah. Nggak bisa dibandingin kan satu komik. Nggak, maksudnya kan hobi kan? Iya benar. Hobi nggak? Abang baca komik sama baca ceramah. Bukan baca, dengerin ceramah. Kan masuk kan? Masuk. Udahlah nggak ngerti. Ya karena gitulah. Iya. Tapi aku suka dengerin ceramah kok. Tapi karena ini biasa kita terpapar komik itu kan usia belasan ya. Iya. Sedangkan Paris kan belasannya kan udah tanggung jawab kan. Lagi Kita bawa kan kentang. Kita umur 14-an kan masih di kamar. Ada yang baru nih, komik apa gitu. Jadi gitu emang dia skip masa itu. Komik ini Bang harus beli Bang. Awak dulu nggak ada duit beli komik Bang. Benar. Iya. Pinjem lah. Bisa pinjem. Kau dulu gue tuh ya ke Gramet, diem buka plastik, nggak dilihat baca, taruh lagi. Awak pun nggak tahu Gramet di mana dibinjam. Iya juga ya. Bener juga. Adanya di rambutan di situ. Iya, dulu gue dimarahin mulu gue sama yang jaga Gramet. Akhirnya sejak itu gue selalu nyari yang udah dibuka. Nunggu orang buka aja. Nggak pernah aku baca buku Bang. Nggak pernah baca buku. Bukan nggak pernah baca buku, nggak pernah baca komik. Oh, nggak pernah baca. Karena paling ada komik kalau kita belanja beli 500. Ada mainan yang bukan mainan sih jatuhnya, ada lembar yang dapat hadiahnya komik gitu. Paling itu aja, gambar paten gitu aja dulu. Sayang lu nggak suka baca komik. Kenapa Bang? Karena bisa jadi wapres. Nggak. Jadi gini. Cita-cita ke depan apa lagi nih? Wapres ya. Ya, larinya ke sana. Perlu dibahas ini. Bang, lagi belajar AI enggak sekalian? Iya. Ke arah sana aja belajar AI. Kayak skincare Bang, ya udah. Terusin. Apa tadi Bang? Cita-cita ya? Cita-cita. Nah, apa? Ijazah ditinggal di mana? Dibawa ke Jakarta apa ditinggal di Binjai? Enggak usah ya. Roy udah dipukul Roy. Oh, udah. Iya. Roy udah dipukul tadi. Udah masuk got. Saya cita-cita. Ya paling cita-cita aku ya melahirkan juara-juara baru di Indonesia lah. Mantap. Untuk bisa mengharumkan nama Indonesia gitu aja. Langsung jadi Kasdi Amato nih, pelatih coach. Iya. Coach. Dengan adanya pertandingan, kita banyakin kuantiti pertandingan sehingga banyak yang bertanding, banyak orang-orang baru di industri combat sport juga yang bertanding, yang berbakat, yang bisa mengharumkan nama Indonesia.
Lu nggak mau buat apa kayak apa namanya kalau dojonya petinju? Sasana. Apa sih? Klub Sasana. Iya. Sasana udah ada, Bang. Punya lu udah ada Sasana. Sasanaku tuh di Binjai ada. Oh, yang dulu join. Iya. Bikin lagi baru. Enggak, punya aku sendiri tuh ada di Binjai. Dan sekarang juga yang HSS juga ada di Cubic. Sasana. Sudah ada. Lu ngelatih di situ? Aku di Cubic nggak ngelatih. Aku latihan di situ sama pro timnya. Tapi kalau yang di Binjai yang ngelatih coach Asmi tadi. Coach Bang Jimmy tadi ya, Asmi. Dia ngelatih di Binjai, dia megang. Untuk munculin dari Binjai. Nggak dari Binjai juga sih, misalnya ada dari Simalungun, dari sekitar ya. Sekitar lah. Yang penting mereka mau ke Binjai. Iya, nanti ada yang ngekos, ada yang apa gitu. Banyak di sana tuh, juga ada latihan juga orang tuh. Yang join di Binjai sejak kan nama lu naik nih, pasti kan di Binjai. Oh itu Paris Fernandes, tinju juga ikutan naik dong. Alhamdulillahnya lumayan banyak lah Bang orang-orang dari daerah yang mulai latihan tinju gitu. Mantap. Tapi emang ini masih kan perkara waktu masih. Perkara mereka waktu. belum kelihat, belum apa gitu. Ya masih dimatengin lah kan baru join. Nanti mungkin hasil pelatihannya baru muncul. Tapi kan seenggaknya hype-nya kan udah naik banget kan. Iya. Bener. Tapi kalau lu lihat anak-anak muda sekarang ya, lu kan ngeliat anak-anak muda punya masalah-masalah banyak zaman sekarang dan segala macam. Dan kalau dilihat dengan hidup lu kan beda jauh banget kan ya. Oh Bang, awak pun banyak masalah Bang. Apa misalnya? Iya. Judol, pinjol. Bukan. Ya banyak ada aja lah masalah tuh. Nggak masalah ada aja. Cuma kan lu kan menyikapinya kan selalu dengan cara yang tepat. So far nih gue lihat nih, makanya bisa jadi seperti ini kan. Udah terbukti juga. Contoh ya misalnya sekarang nih anak-anak SMP gara-gara mereka kalah main game dibanting, orang tuanya dimarahin, orang tua dipukulin, ada. Iya. Itu salah lah tuh. Nah, ada nggak nih nasihat lu pada orang-orang kayak gini? yang mukulin bapaknya kayak tadi gitu? Bukan, yang semua ada banyak masalah. Kalau yang itu diajak tinju sama dia. Mukulin bapak ada, putus cinta, tawuran, narkoba, pelecehan seksual banyak tuh. Aduh, aku nggak pandai ngasih kata-kata ya. Dari tadi kata-kata lu tadi banyak kata-kata lu. Ada. Banyak dari bagus-bagus. Pokoknya ya kalau misalnya siapapun itu ya yang ada masalah ya. Memang kita wajib ada masalah dulu baru belajar sih menurut aku. Jadi guru yang paling bagus kan emang pengalaman. Ya. Aku juga gitu Bang. Itu ada di buku Sidu. Experience is the best teacher, ada tuh. Buku Sinar Dunia. Jadi di bawah-bawahnya buku tulis. Dia dulu pakai pelepah pisang. Dia nggak pakai sih. Lu nggak pakai buku Sidu ya berarti? Pakai Bang. Pakai. Ada di bawah-bawahnya tuh ada quote-quote-nya. Experience is the best teacher. You never know till you try. Ada tuh. Kalau Kiki nggak ada Kiki. Kalau Kiki nggak ada, mahal tapi Kiki. Kiki aku baru enggak lagi merek buku. Yang buku untuk ulangan panjang itu. Aduh, iya. Sinar Dunia. Iya. Oh ya Sido yang dulu iklannya Angel Karamoy. Siapa? Bukan Angel Karamoy. Davina Karamoy dulu ikan Sido, Pak. Aku nengok dia podcast. Ada ya. Kok tiba-tiba Davina ya? Buset. Nah, baru tuh pengalaman adalah guru terbaik. Pokoknya kalau mereka banyak kesalahan ya misalnya, tapi kesalahan jangan yang sampai kayak tadi lah Bang, marah-marah sama bapak, itu kan jatuhnya bukan kesalahan, itu udah durhaka Cuk. Masa durhaka sama orang tua jangan lah. Iya bener. Belum belajar udah jadi ikan lu ya. Iya. Tahu jadi Jawa ya durhaka Cuk. Berarti nggak ada nih Cuk ya nih baru ini. Iya makanya ya untuk anak-anak muda di luar sana, mau kalian tua maupun muda, jangan durhaka sama orang tua pasti. Walaupun itu kunci. Kalaupun emang ada masalah apapun itu ya diselesaikan dengan kepala dingin pasti. Jangan ngambil keputusan pada saat marah, jangan ngambil keputusan pada saat sedih. Pikiran dingin baru ngambil keputusan. Ya pokoknya jangan lawan orang tua lah. Aku nggak suka tadi anak SMP itu mau bully. Banyak sekarang. Banyak. Iya, butuh dipukul itu anak-anak. Makanya mainlah diri sama aku yang berantem sama bapaknya itu gondok aku. Masa bapaknya sama mamanya dipukulin? Ada emaknya dipukulin. Ada. Wah, itu udah salah tuh Bang. Itu udah salah kali. Tapi memang ini masalah anak zaman sekarang, karena tadi mungkin ibunya juga ketika besarin dia juga dimanjain kan, gitu. Tapi tadi itu bagus tuh, jangan membuat keputusan ketika lagi marah, dan jangan berjanji ketika lagi seneng. Karena biasanya salah tuh. Kalau kita lagi seneng kita janji, biasa kita nyesel. Kalau kita lagi marah terus kita kemudian ngomong ngambil keputusan, biasanya kita juga nyesel. Iya betul Bang. Itu bagus tuh kata-kata itu tadi tuh. Bagus. Dari banyak loh. Iya, banyak. Nikah yang penting sahnya bukan wahnya. Mantep tuh. Dengerin banyak. Lu. Iya. Abang udah nikah Bang? Udah. Udah. Anaknya satu.
Tapi udah sukses. Abang udah nikah? Udah, anak satu juga. Kita udah nikah semua nih ya? Udah nikah semua. Ini yang belum nikah, kru-kru nih ada belum nikah nih. Ini pada belum nikah nih. Pada belum Nih, nikah. nasihatin mereka nih. Nikah bang, enak. Tahun pertama bang, tahun kedua, ketiga, keempat, enak. Ya kan terus ya? Ya enak sih. Terus enak, tapi juga suka ada curhatnya aja ya. Tapi enak. Nah di zaman sekarang bukan di zaman sekarang, dan sekarang aku baru tahu kalau pernikahan itu memang ada naik turunnya. Gak semudah yang kita bayangkan ternyata. Benar. Gitu, nikah itu. Jadi ada kadang-kadang satu sisiku tuh egonya nggak ada. Ya. Dia yang egonya tinggi sehingga aku yang turun egonya. Nah sekarang sama-sama ego atau kenapa? Jadi kan gitu ya, kadang-kadang gitu bang. Benar. Itu bukan kadang-kadang, itu udah pasti. Iya. Asli Pak yang Pak. Aku mau nanya. Lu pernah nggak mukul istri? Enggak lah. Jangan dengerin mukul lu ya. cewek. Dengerin dari sini ya. Dengerin ya. Ini profesional boxer. Yang kerjaannya mukul. Janganlah. Tapi nggak pernah mukul orang tua. Aku pernah ngeliat dia mukul mesin Mayan 700 ya lu ya. 900 Pak. Oh, pukul mesin itu. 900 Pak. 900 dia. 900. Tapi ingat ya, itu laki-laki. Oh. Itu nggak pernah mukul bini. Orang tua enggak. Enggak, laki-laki emang enggak diciptakan untuk mukul perempuan lah menurutku. Kalau yang mukul perempuan, Bencong. Iya. Masa tandingannya laki-laki, perempuan. Iya betul. benar. Ya kan? Kalau berani Paris lah. Kalau berani, ya jangan aku juga. Ditumbalin ya. Jangan aku, pokoknya Dokter kalau Richard lah, Dokter Richard. Iya. ini memang dendam sama Dokter Richard ya. Enggak tahu nih, ada dendam kayaknya. Iya. Bang Richard nih. Aku barusan kontek-kontekan sama dia. Sohib, aman sohib bro. Iya, jangan Sohib. jangan berantem Iya. sama Cewek nggak boleh cewek ya. lah, nggak boleh, Jadi Bang. bayangin ya, petinju tapi nggak pernah mukul istrinya. Itu menarik Tat, karena aku tuh dulu punya pengalaman ya. Waktu kita SD bukan, pengalaman mukul istri nggak gitu. Gue pukul juga lu nih. Dulu dia fuckboy. Enggak, bukan. Bukan Tat. Bayangin lu dulu pas SMA yang dipacari dia Pegawai pegawai bank. bank coba. Gue masih SMA aja. Enggak dong. Gue nggak boti. Pegawai bukan satpam bang. Pegawainya. Sejak kapan teller cowok ya? Ada loh. Ada sekarang. Nah itu dia yang cari cowok atau cewek antum cari? Ya udah klarifikasi mana dulu yang deh. suka lah. Enggak kan cewek. Iya. Enggak, pengalamanku. Aku dulu waktu masih SMP-SMP-an kan itu kan anak-anak lagi pengen ngeliatin Jati diri. sok jago gitu. Iya, itu zaman aku SD juga gitu, Bang. Iya kan. Apalagi ada anak yang memang fisiknya kuat gitu ya, bisa tinju. Itu tuh dipakai untuk mengintimidasi anak-anak lain. Oke. Aku lihat sepengalamanku loh ya. Iya. Benar. Di Palembang tahu sendiri gimana, Iya. keras kan. Keras. Nah, ini Bang Fernandes ini Aku panggil adik aja, Bang. Aku masih muda, Bang. Iya. Paris aja. Ada Paris Paris. ini sudah ada basic pukul-pukulnya tadi gitu ya. Angkat kentang. Iya, akad kentang. Tapi maksudnya dia tadi aja ditanya pernah berantem nggak? Enggak pernah Iya. gitu ya. Dan dipakai nggak untuk- pernah mukul cewek. nggak pernah mukul cewek, istri, orang tua. Dipukul bini sering kan? Enggak lah, Bang. Enggak juga. Biniku juga enggak tukang pukul orangnya. Tendang. Tunjang. Enggak juga. Tukang ngomel aja. Ngomel. Ngomel. Enggak ngomel-ngomel kali sih. Paling kalau ada masalah nangis. Iya biasa. Dia lebih tapi Perasa. Enggak pernah kayak mana-mana lah. Paling kalau udah masalah kayak mana-mana, paling tahap yang dibanting gitu aja. Enggak sampai aku yang dibanting enggak. Smackdown itu Di ya kalau setrika pernah lu di setrika. Enggak lah. Setrika udah kayak admin judol aja ya, organ diambil gitu. Lama-lama gor nih orang nih ya. Iya. Itu pengalaman apa gimana, Tan? Ada yang curhat sama aku pernah istri di setrika Istrinya disetrika. Istrinya disetrika. sama suaminya. Karena Nggak tahu. Aku jadi aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi di Indonesia tuh kekerasan dalam rumah tangga itu cukup banyak. tinggi itu. Mak istrinya disetrika ya, Iya. oke. Istri di setrika. Pernah tuh. Kayak gitu-gitu. Pernah dipukul, di setrika. Ada yang dibanting pernah. Jadi kekerasan itu cukup banyak sebenarnya. Apalagi kekerasan verbal. Banyak juga. Padahal segitu di kita nggak ada budaya ini loh, nggak ada budaya femisida. Benar. Tapi menjurus ke situ ya tuh Banyak. kuat banget. Nah, jadi femisida tuh Menganggap perempuan itu kayak bisa disakiti.
Iya. Jadi kalau dibunuh gitu itu biasa aja gitu. Udah penyakit lah itu ya. Iya, biasa tuh di Amerika Latin gitu-gitu. Cuma di kita tuh menuju ke situ itu tinggi. Karena kan saya kan ada deket sama seksolog itu kan. Benar. Pernah ngobrol sama itu, emang di Indonesia tuh banyak yang menjadikan pasangannya pelampiasan. Tansak. Oke, berarti pesan untuk cewek-cewek harus belajar combat sport ini, Bang. Nah, Biar ini. ada basic, Bang. Bener. Iya kan? Iya. Iya kan? Betul, Pak. Tinju kan identik sama cowok banget. Cewek juga perlu sebenarnya. Sama sekarang kan banyak begal. Sebenarnya bukan untuk pertandingan ya, Iya. untuk jaga diri. Iya. Jadi kalau ada buaya darat mulai gitu ya. Menurutku mendekat. mungkin belajar bukan itu ya, tapi mungkin belajar kimia lah. Lo Biar kalau ada itu langsung ngeracik bom dia. suntik mati. racik bom. Iya, atau diracun lah langsung cowoknya tuh. Ya. Tapi belajar tinju boleh lah. Karena gini, yang aku khawatir tuh ada penelitian. Aku selalu nasihatin berdasarkan beberapa psikologi, psikiater bilang gini. Kalau misalnya ini kan mereka ketika nikahin seseorang mereka nggak tahu ya siapa yang dinikahi ya. Tiba-tiba setelah nikah cowoknya misalnya dia berbuat kasar, keluar aslinya, kekerasan rumah tangga. Itu semua psikiater menyarankan jangan dilawan. Karena begitu dilawan cowok tuh lepas kontrol. Dan jadinya bisa benar-benar lebih parah. Kecuali kalau dia benar-benar yakin memang dengan teknik bisa menang. Bijijinya iya. Langsung bisa dipiting pingsan itu. Tapi kalau tidak jangan, karena itu bakal dia ekskalasi kekerasannya itu bisa sampai fatal. Bisa sampai meninggal. Artinya ya kita tahu lah cowok kan ya. Kalau misalnya kita sampai kayak ditantang sampai level tertentu, ya udah. Jadi kita udah kayak nggak mikir lagi, hilang akal. Betul. Nah, jadi kalau bagi orang normal, kecuali kalau memang atlet ya, memang dia yakin, misalnya contoh dia atlet tenis tuh, backhand sekali kan orang udah hilang kepalanya. Nah, bisa dia yakin, oke. Tapi kalau dia nggak yakin jangan. Yang kemarin lagi rame, lihat nggak lo? Apa? Yang video cewek dipukulin. Ada yang dulu anaknya masih kecil. Ada tuh yang anaknya yang di tempat tidur itu kan. Anak aku nengok. Iya itu. Iya itu memang, aduh, aku juga kadang-kadang. Istri yang dipukulin. Iya itu. Ada itu anaknya kan, maksudnya. Iya, ada anaknya juga kena kakinya itu. Anaknya ketendang, nggak sengaja ketendang. Banyak yang ku tengok, Bang. Nah, tapi aku kalau nengok orang palak kali emang aku. Betul. Iya benar. Nah, itu istrinya kan atlet. Nah, Iya. tapi tetap tidak ngelawan kan? Karena kalau ngelawan tetap aja habis sebenarnya. Nah, Karena, itu karena nggak bisa yakin untuk benar-benar menang. Bisa menang ya. Iya. Itu sih maksudnya memang ngeri sih. Tapi yang pengen aku kasih itu adalah berarti kalau ada orang main tangan banci sebenarnya, karena mereka memang benar-benar nggak merasa jantan. Karena kalau orang merasa jantan nggak akan pernah main tangan sama istri. Betul itu. Gitu. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya, alasan apapun nggak bisa dibenarin. Betul. Itu betul sih. Makanya ya untuk laki-laki di luar sana, abang-abang, om, bapak, cocok ya? Ya cocok. Jangan mukulin istri, perempuan, janganlah. Ya, kalau mau pergilah sana ke Israel sana. Betul. Iya, cobalah tes di situ tuh. Iya, mendingan nonton suruh berjuang aja di Israel sana. Kurung lawan Israel. Betul, kalau bisa ya. Sok keras kan? Iya, sok keras di sini, keras terus di sana lemah itu ya. Lawan perempuan ya kan? Betul. Aku palak sering kali nengok, Bang, palak kali emang itu. Iya itu memang. Nah itu solusinya memang harus belajar tadi. Benar-benar kalau mau diarahkan masuk ke sasana tinju, masuk ke combat sport yang lain, belajar combat atau sport yang kompetitif. Kalau misalnya nggak mau langsung kontak fisik dan segala macam. Tapi yang jelas diarahkan dengan orang-orang yang ngerti. Betul. Aku beberapa mendalami olahraga. Akhirnya aku ngerti. Memang yang pertama tuh adalah basicnya tuh karakter mikir dulu. Betul. Baru kemudian fisik. Gitu. Itu sih. Nasihat buat anak-anak muda terakhir. Aduh, udahlah, Bang. Udah itu aja ya. Banyak, Bang. Ya. Aku bingung lah mau ngomong apa ini udah. Ya. Betul. Aku malah aku yang mau nanya sama, kayak aku banyak kali pertanyaan. Ya udah terakhir mau nanya apa? Boleh. Mau kawin lagi lu? Enggak lah, Bang. Jangan. Laki-laki tapi namanya juga laki-laki. Kalau pengen. banyak pilihan pengen. Ya, pasti. Kita nggak bisa munafik kan. Ya, tapi kan kita tahu ada masalah. Ada rem. Iya, maksudnya gimana? Kan kita udah ada masalah kan. Masalah tuh jangan dicari. Betul. Ya kalau aku ya enggak lah, pasti. Itu kan masalah. Iya. Gimana? Mau nanya apa? Aku tadi aku pas mau nanya apa? Pas abang ngomong aku tadi terlintas pertanyaan, cuman udah lupa aku. Kita rewind dulu nih. Ini pertanyaanku random sih. Iya. Ini random kali sebenarnya. Boleh, nggak apa-apa. Di dalam Islam, kita itu kan nanti ketika orang yang mukmin itu beneran masuk surga. Betul. Masuk surga dengan dihadiahkan bidadari toh. Betul. Nah, kita kan dihadiahkan 172 bidadari. Enggak, 100 kali kekuatan. Oh ya, laki-laki. Iya. Nah,
ketika kita nanti di sana, ini mohon maaf Iya. Gak apa-apa dia. Nggak apa-apa. Artinya kan kita bisa berhubungan seksual di sana Betul. dong. Nah, kita nggak ada keringat, kita nggak ada ini. Kuat banget. Kalau di dunia itu kan kita ejakulasinya ada, Iya. mengeluarkan sperma. Nah, di surga itu gimana? Nah, ini di escape aja nggak ada pertanyaan gini ya. Aku juga nyari kadang. Iya. Cuman ini lagi kepikiran. Kayak mana? Ustadz Detail Koi. banget ya. Ustadz Koi. Wow. Nanti aku baru jawab. Aku udah ada jawabannya. Oke. Aneh bang. Kalau gue selalu berpikir Dia pakar seksolog loh dia. Serius tapi ya. di surga juga. Belajarnya yang di dunia. Iya, pakar seksolog dia. Dia belajarnya sama siapa? Ibu Zoe siapa? Amirin. Tuh. Zoe Amin. Lu udah kayak ibu angkat gue tuh. Seksual. Dia bisa semua tahu loh dia semua. butuh yang gini-gini bisa. Tapi dunia ya. Yang gini-gini apa nih? Semua teknik dia tahu, jutsu tahu semua dia. Bisa. Iya. Laki-laki normal. Dah apa dulu? Enggak mau nanya sini. Gimana menurut lu? Yang tadi di surga. Gini. Ini selalu jadi pertanyaan aku. Iya, yang keluar apa? Yang keluar apa kalau di surga? Yang keluar Apakah tanda ada tanya sperma gitu juga tadi ya. atau tidak gitu? Ya sama aja gak sih? Sama aja. Kalau kan di sana udah nggak ada keringat, udah nggak ada apa? Udah kita di sana udah nggak Suci, bersih. Iya, nggak kencing, nggak buang air. Cuma keringat yang Iya. wangi. Surga. Terus yang keluar apa gitu? Kalau misalnya kita berhubungan badan sama bidadari tadi gitu. Kan di surga kan apapun yang kita wujudkan, kita inginkan kan bisa terwujud. Benar. Balik lagi ketika kalau lu masih pengen keluar sperma, ya keluar. Ya akan keluar. Kalau lu pengen duit, keluar duit maksudnya gitu. Lucu. Ini aku penasaran kali loh. Iya. Udah lah bang, yang penting itu masuk surga aja dulu. Iya. Tapi sebenarnya gini, Tapi kan nggak apa-apa kan. Iya benar. nggak apa-apa, itu benar. kan. Kata kuncinya itu kata Rasulullah, surga itu adalah tidak pernah mata ada yang melihat, tidak pernah ada kuping yang mendengar, dan tidak pernah terbersit oleh pikiran. Iya. Artinya seluruh gambaran-gambaran yang kita baca di dalam Al-Quran atau hadis dan segala macam itu cuma gambaran aja. Karena Allah perlu ngasih tahu kita di level kita untuk ngasih tahu seperti apa. Biar kita relate ya. Contoh ya, misalnya gini, kita ngasih tahu anak-anak kecil misalnya, surga tuh kayak apa? Kita nggak mungkin dong cerita tentang pohon dan segala macam. Kita bilang aja mainannya banyak, gitu kan ya. Karena level mereka di titik itu tuh. Kita nggak bisa jelasin mereka sesuatu yang nggak bisa mereka relate, gitu kan ya. Nah, jelasin kenikmatan orang zaman dulu dan zaman sekarang juga beda. Zaman dulu kita jelasin yang namanya kenikmatan tuh adalah seperti apa rumah nikmat, ada air panas. Zaman sekarang internet kencang dong, kan gitu kan ya. Nah, artinya itu menjadi perwakilan lah kira-kira gitu. Nah, artinya ketika Allah memberikan perwakilan ada bidadari, lalu kemudian kemampuan 100 kali lebih kuat daripada ini, itu cuma ngasih tahu kalau bandingannya dunia itu kayak gitu. Oh, berarti nanti di sana enak banget lah. Di sana nggak ada bandingannya. Dan nggak ada seperti itu. Bisa jadi kenikmatannya dengan bentuk yang lain yang nggak pernah kita tahu dengan mata, pikiran atau kuping. Karena tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga, iya. tidak pernah terbersit oleh akal. Tapi untuk ngasih tahu itu enak, berarti harus dikasih tahu. Oh, kira-kira menurut manusia yang paling enak tuh apa ya? Oke, misalnya ketika dia misalnya mendapatkan ejakulasi misalnya, dia mendapatkan rasa itu misalnya. Nah, maka kayak gitu, tapi ratusan kali gitu misalnya. Oh, biar orang bisa untuk paham. menggambarkannya. Oh, udah aku udah ngerti. Udah ngerti maksudnya, aku udah ngerti. Oke. Dan pertanyaan dia yang keluar apa tadi? Pertanyaan dia kan itu tuh, bukan kenikmatannya. Yang Ya, keluar tapi karena apa? dijelaskan secara bagus, keren gitu, secara mantep lah gitu. Jadi masuk akal. Berarti bisa jadi bukan yang kita maksud, bisa jadi bukan itu, tapi segala sesuatu yang lain gitu maksudnya. Yang nggak pernah ada di dunia. Karena kalau sama percuma menurutku sih. Bener. Iya sih, betul. Kalau ujung-ujung kayak di dunia lagi. Ada seorang sahabat namanya Hanzolah. Hanzolah ini wajahnya hitam dan tidak terlalu menarik seperti sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya dia dijodohin Rasul setelah benar-benar nggak nikah. Setelah dia nikah, malam pertama lah nih orang nih. Setelah malam pertama ada panggilan jihad. Langsung pergi dia ini. Setelah dia pergi, syahid. Mati syahid. Setelah Rasul ngelihat mayatnya Hanzolah, Rasul bilang gini, aku ngelihat dia dimandiin malaikat. Coba tanya sama bininya, kenapa dia dimandikan malaikat? Para sahabat bilang, lah bukannya orang syahid tuh gak usah dimandikan. Ya tapi tanyalah dulu. Setelah dia tanya, dia bilang si abang itu pergi dalam keadaan junub. Belum sempat mandi dia. Belum mandi wajib. Oh iya. Belum mandi wajib. Nah, coba di dalam kepala dia apa? Rasul pernah nyeritain gini, kenikmatan surga atau akhirat dibandingkan dunia sama seperti ketika orang pergi ke laut, ngambil dengan telunjuknya air di lautan, maka yang bisa diambil dengan telunjuknya itulah kenikmatan dunia yang dibagi rata seluruh manusia. Sementara yang Allah tahan di surga untuk orang-orang mukmin itu seperti lautan.
Kebayang nggak dia relate-nya kayak apa? Dia bilang gila. Satu titik aja baru semalam kurasakan kayak gitu. Itu baru satu tetes aja tuh. Itu pun dibagi rata seluruh manusia tuh. Itu semalam baru kurasain tuh seumur hidup kayak gitu. Nggak ini dia nggak bisa tahan dia bayangin gimana selautan itu. Maka dia bersegera dalam kebaikan. Itu cara relate-nya gitu, analogi. Gitu. Oke. Menarik banget ya. Mantap. Aku kesini jadi betul ngaji bang. Ngaji lah bro. Ya. Ngaji belajar. Kan judulnya yuk ngaji kan. Iya. Ngaji. Kita cerita sambil ngaji bang. Nah betul. Mantap. Iya. Nanti abang ngaji biar aku sama Koi nanti cari itu keluarnya apa tuh duit apa keluar. Iya keluar apa nanti kita obrolin lagi. Iya. Nanti besok kita ngajinya sambil ini boxing. Apa ngaji sambil nggak bisa lah, belajar lah boxing. Astagfirullah. Tapi kuat loh, Bismillah. Iya ya. Bismillah diginin. Aku menang pukulan terkuat di bumi. Karena pukulan terakhir aku bilang Bismillah. Oh, menarik. Pantesan Ronaldo bilang Bismillah sebelum penalti. Masa sih? Masa Ronaldo bilang Bismillah? Iya. Enggak itu yang cari pas mau penalti ya. Cari nanti di YouTube ya. Penalti Ronaldo Bismillah. Dia ngomong Bismillah. Tapi Ronaldo kan nggak ini kan? Nggak muslim. Nggak muslim bang. Nah walau miswab katanya sih, katanya sih nggak tahu lah. Ya, kata bisa jadi. Ya kita berdoa aja lah. Ya, tapi ada lagi bener. Gue bilang juga lu kagak percaya lu. Makanya tendangannya kuat. Bener kan? Masa sih? Iya lihat mulutnya. Oh yang dia mana? Ada. Tapi aku mulutnya kayak ngomong Bismillah. Aku pernah ikut. Ada. 100 juta. Iya. Pukulan terkuat. Iya pukulan terkuat. Iya di bumi. Itu yang terakhir pukulan yang sampai high score tuh aku bilang. Bismillahnya kayak gini gak? Nih. Oh iya. Bisa jadi kan? Nggak tahu lah. Tapi bisa jadi kan? I show speed ketemu setan disuruh syahadat. Iya lagi. Ada videonya. Iya. Ya Allahu Akbar. Apa yang diajarin? Ada. Ya apa diajarin dipakai ya, terserah nih apa. Iya. Dipakai semua. Iya. Ya, oke deh, makasih Bang. Makasih banget Paris Fernandes kita. Pahing laris Fernandes. Lucunya seru banget. Mudah-mudahan bisa kumpul-kumpul lagi kita belajar dan bisa menginspirasi anak-anak muda. Bener buat kalian yang memang punya apa ya? Yang mau bergerak terus lah. Iya, mungkin bisa menyalurkan hobinya nanti ke wadah-wadah yang telah disediakan Bang Paris tadi di mana aja gitu ya untuk biar tersalurkan hobinya tinjunya karena memang sekarang industri combat sport ini kan lagi naik banget juga ya, lagi banget rame juga. Jadi dan kalau dalam aturan kan lebih tertata dan juga memang engagementnya lagi tinggi. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan kalian untuk berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Siapa tahu tuh Indonesia bisa jadi kayak Dagestan tuh. Gila. Siapa itu tahu. Itu export lawan beruang berarti. Tandingnya pohon pisang semua kalau Indonesia yang naik berarti. Gak mau beruang. Oke deh kalau gitu kami pamit dulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan mukulin cewek-cewek lain.